Nah, Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu. Kita akan belajar apa nih? Ini yang banyak orang nggak tahu ya, bahwa sebenarnya kalau kita sudah terlanjur salah dalam mengelola keuangan, terlilit dalam jerat hutang dan rasanya sudah sulit sekali untuk keluar. Bingung mau ngapain lagi. Pinjam sana, pinjam sini, rasanya udah nggak mungkin lagi. Nah, ini yang kami mau ajarkan. Bukan berarti terus besok kalau udah beres, lakukan lagi. No. Ya, Tuhan mau kita merdeka. Ini Agustus kita merayakan kemerdekaan ya. Kita mau merdeka dalam hal keuangan. Bukan berarti kita suka kita menggunakan uang, tapi merdeka terutama ketika kita diatur oleh uang. Kalau hutang itu kan mengatur hidup kita. Coba Bapak Ibu, kita belajar sama-sama ya. Apa yang paling ingin Anda lakukan saat badai hutang terjadi? Coba bayangkan, kalau mungkin di antara Bapak Ibu nggak ada dalam situasi badai hutang, tapi Bapak Ibu mengenal ada teman, ada tetangga atau saudara yang rasanya kok kayaknya minjem lagi, nggak beres-beres gitu ya. Apa sih sebenarnya yang paling ingin dilakukan orang-orang atau Anda sendiri ya ketika badai hutang terjadi? Boleh di chat, tidak dikuncikan ya chatnya ya. Ya, wah ternyata banyak ya. Untuk stres, ya betul. Pengen bunuh diri. Ada lagi yang lain? Apa yang paling ingin Anda lakukan saat badai hutang terjadi? Kalau biasanya yang banyak seringkali dimunculkan itu eh, pengen pinjam lagi, cari pinjaman yang lebih besar untuk nutup semua utang kecil-kecil. Nah, ini benar apa enggak ya? Nanti kita belajar sama-sama. Ya, cari jalan keluar. Ada juga yang rasa putus asa, ya susah tidur pastinya karena mikirin jatuh tempo kapan ya. Jatuh tempo ini sebentar lagi nih mau pakai uang mana lagi nih? Ya, gali lubang tutup lubang ya, nyari lubang baru. Oke, Bapak Ibu, ya pasti nggak bisa tidur. Pak Denny semangat ya. Kita malam ini kita akan belajar sama-sama bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan utang dengan cara yang benar dan sesuai kebenaran firman. Ya, kalau Bapak Ibu ngikutin di YouTube, itu banyak sekali yang nawarin solusinya. Ya, ada 2 langkah, ada 3 langkah, ada 9 langkah yang berbeda mungkin ya. Ada malah yang menawarkan jasa menyelesaikan utang. Jadi Bapak Ibu tahu beres aja. Apa betul seperti itu? Kita akan belajar sama-sama ya. Sebenarnya ketika kita salah mengambil keputusan, kita sadar kita mau bertobat, Tuhan buka jalan kok buat kita semua ya. Yang Bapak Ibu tulis di chat itu memang yang sering kali terjadi dan itu yang saya alami juga. 2019 saya sampai survei tempat bunuh diri. Orang-orang mah survei tempat nginep ya, wisata. Kalau saya survei tempat bunuh diri supaya apa? Supaya nggak ketahuan bunuh diri. Malu. Ya, malu orang pendidikan kok bisa bunuh diri. Ya, mendidik murid pinter, tapi mendidik diri sendiri nggak pinter. Wah, dulu saya merasa gagal total. Saya pengen bunuh diri, tapi ketahuannya sebagai kecelakaan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana luar biasa ya. Dan saya termasuk salah satu yang menikmati anugerah Tuhan. Kalau sudah menikmati anugerah Tuhan, nggak boleh disia-siakan ya. Saya mau taat. Makanya saya bagikan kepada Bapak Ibu rahasia untuk bisa keluar dari jerat hutang. Ya, nah, yang terjadi apa? Kalau orang nggak bisa ngelola hutangnya, mereka udah nggak tahu lagi mau ngapain, akhirnya nekat. Ya, ada yang nekat bunuh diri, bobol bank, gelapkan uang perusahaan, gitu ya. Nekat membunuh adik kelasnya, juniornya, lalu depresi sampai dirawat di RSJ, gitu. Nekat merampok, bahkan satu keluarga nekat bunuh diri, gitu. Ya, ada juga yang nekat melakukan pencurian di rumah bosnya ya, dan yang kena pinjol biasanya dia juga sebelumnya ada juga yang kena judi online, gara-gara judi online akhirnya jadi pinjol, dari pinjol akhirnya benar-benar punya kenekatan sendiri. Saya percaya ketika Bapak Ibu mengambil keputusan untuk mengikuti Zoom malam hari ini, Bapak Ibu sebenarnya punya keinginan, kerinduan untuk bisa merdeka dari hutang. Ya, kita akan belajar sama-sama. Nah,
Ketika menyimak apa yang dialami oleh bangsa Israel, mereka dalam keadaan tertekan, tertindas di Mesir selama berapa ratus tahun, Bapak Ibu? Ya, 450-an ya. Oke, ratusan tahun bangsa Israel menjadi budak di negeri Mesir, ya. Ratusan tahun mentalnya mental budak. Bangun tidur kerja, lalu kemudian makan, lalu tidur lagi. Besok kerja lagi. Seolah-olah ya rutinitas itu dari generasi ke generasi. Mereka menjerit minta pertolongan Tuhan, lalu Tuhan siapkan Musa dan Harun untuk menghadap Firaun. Ya, singkat cerita, Tuhan punya rencana bahwa mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Ya, kita tahu bersama ya bagaimana proses perjalanan mereka. Sebenarnya ada jalan pintas. Sebenarnya ada jalan pintas dari Mesir ke Kanaan. Tetapi masalahnya adalah karena bangsa Israel ini ratusan tahun diperbudak, mereka nggak punya ilmu perang, nggak punya keterampilan perang. Kalau lewat jalan pintas ini, mereka akan ketemu bangsa yang bertubuh tinggi, besar, raksasa, lalu jago perang. Ya, pasti akan celaka mereka. Makanya Tuhan nggak pilih jalan itu, Bapak Ibu. Nggak ada jalan pintas. Nggak ada jalan pintas. Makanya di firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita, ya ini, ya Tuhan menuntun mereka keluar tidak melalui jalan orang Filistin, walaupun itu jalan yang paling dekat, ya, karena Tuhan tahu isi pikirannya bangsa Israel. Jangan-jangan mereka akan menyerah balik lagi ke Mesir karena mentalnya mental budak, belum bisa keluar. Itu akan terujinya waktu apa? Di perjalanan. Di perjalanan memutar. Nah, ini di perjalanan inilah kelihatan isi kepala mereka. Bapak Ibu tahu kan singkat ceritanya? Nggak ada apa namanya, nggak ada makanan yang bervariasi. Mana terus. Mereka bosan. Mereka bilang, balikin kami ke Mesir. Waktu awal saja mereka keluar dari Mesir, mereka menengok ke belakang ada tentara Mesir yang mengejar mereka, udah ketakutan, lalu mereka minta Musa, oh kamu ini mau membawa kami mati di padang gurun, lebih baik kami ke Mesir. Beberapa kali kalau saudara baca di dalam kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, kemarahan mereka, ngambeknya mereka, itu selalu minta dibalikin ke Mesir. Makanya Tuhan mau supaya mereka itu punya mentalnya yang benar gitu. nggak 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 mental instan, nggak mental kembali ke pola lama, ya. Tuhan pilih jalan yang berputar. Supaya apa? Supaya Tuhan mau latih mereka merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia merendahkan kamu, dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Badai hutang, ya, badai rumah tangga, badai dalam pernikahan, badai apapun sebenarnya, saudara, di dalam Tuhan kita udah tahu nih planningnya Tuhan. Tuhan mau kita rendahkan hati supaya kita sadar hidup kita itu bukan bergantung pada orang, pada barang, pada uang. Kita hidup bergantung pada apa yang Tuhan katakan. Ya, makanya di mentoring kami, yang kami buka kelas mentoring, emang free ya, tetapi bayarnya harus dengan kesungguhan hati. Mereka dilatih, ayo bikin renungan. Bikin, bukan baca. Mereka bikin. Ada satu ayat yang kita kasih, lalu kita latih mereka, ajarkan gimana bikin renungan. Sederhana, nggak usah yang muluk-muluk, nggak pakai chat GPT. Ya, nggak boleh, apa namanya. Ya, supaya apa? Mereka belajar. Kita pun belajar sama-sama, saudara. Semua masalah yang terjadi dalam hidup kita, jangan cenderung kita ngeblaming. Oh, ini salah suami saya, salah istri saya yang boros, salahnya Tuhan nih. Kayaknya Tuhan lagi marahan ya sama saya nih. Tuhan cuma memberkati si bapak itu, si ibu itu, tapi keluarga saya nggak diberkati. No, no. Jangan blaming apapun, siapapun. Ya, kembali ke lihat diri kita. Selama ini jalan hidup kita bagaimana? Sudah rendah hati belum di hadapan Tuhan? Sudah dengar-dengaran belum dengan firman Tuhan? Ya, makanya masalah apapun selalu kembali ke refleksi diri. Ingat, kasih Tuhan tidak bersyarat. Tuhan curahkan angin, hujan, panas ke orang jahat, orang baik, orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang yang tidak mengenal Tuhan.
Kasih Tuhan tidak bersyarat. Bahkan dia mati di kayu salib pun untuk menyelamatkan semua manusia. Tetapi berkat Tuhan, hidup kekal, penyediaan Tuhan, itu ada syaratnya. Ya, Tuhan mati memang untuk semua manusia. Tapi yang menerima hidup yang kekal adalah mereka yang menerima Kristus dan percaya dalam hidupnya. Ya sama, berkat Tuhan dalam hidup kita pun juga bersyarat, Bapak Ibu. Makanya ketika bangsa Israel banyak lakukan pemberontakan, ya Yosua udah ngingetin ketika udah mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau kamu mau menikmati berkat Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindak hati-hati, jangan menyimpang, jangan lupa perkatakan hukum Taurat ya. Waktu itu memang adanya kitab Taurat ya, dan renungkan itu siang dan malam. Ya, Saudara, betapa luar biasanya di zaman anugerah ini. Saudara mau ikut Zoom sana sini bisa dengan mudah. Saudara bisa menikmati firman Tuhan lewat YouTube, ya. Baca Alkitab digital pun dengan mudah di angkot, di kendaraan ya, kecuali lagi nyetir. Tinggal bagaimana kita mau praktekkannya, mau hidup nggak dalam firman Tuhan. Berkat Tuhan itu bersyarat, ya. Berkat Tuhan itu Tuhan berikan pada orang yang dikasihinya gitu ya. Nah, makanya mari kita sama-sama introspeksi diri. Kalau udah terlanjur kena di hutang, apakah ini dosa saya? Ini bukan bicara dosa, ini bicara soal tanggung jawab. Nah, kalau udah terlilit, bagaimana caranya keluar dari jerat hutang? Ada pintu keluarnya, Saudara. Pintu keluar dengan cara yang benar, ya. Kita akan awali dengan ini ya, slide ini. Saudara bisa screenshot ya untuk ngikutin step-step berikutnya. Ini 9 langkah keluar dari jerat hutang. Ini yang kami ajarkan dari mentoring ke mentoring, angkatan ke angkatan, dan ini juga yang kami ajarkan kepada mereka-mereka yang ingin konsultasi gitu ya. Tapi juga memang harus ikuti step-stepnya. Awalnya harus dengan ini, keterbukaan. Ini gerbang awal, Saudara. Sama seperti Saudara mau masuki satu wilayah, harus masuki pintu penjagaan. Ya, Saudara mau masuki suatu kantor, pasti melewati pintu penjagaan, ada security, ada kartu, ID pass-nya. Nah, sama. Ketika Saudara mau melakukan 9 langkah ini, Saudara harus lakukan yang namanya keterbukaan. Selama Saudara tidak terbuka, selama Saudara menyembunyikan kesalahan Saudara, berhutang sana, berhutang sini, gali lubang, tutup lubang, jadi ada gelar baru ya, marga baru, galop tulop. Selama Saudara lakukan itu tanpa keterbukaan dan tidak stop ya, stop dan lalu terbuka, Saudara akan stres. Saudara akan terbeban. Karena apa? Takut ketahuan. Nanti orang tua saya gimana? Nanti suami saya gimana? Keterbukaan awal pemulihan. Keterbukaan membuat Saudara bisa lakukan langkah demi langkah ini dengan ringan hati gitu. Memang awalnya pasti akan menakutkan. Ya, terbuka pada siapa? Pada keluarga, orang terdekat, ya. Keluarga tidak serumah, yang datanya dipakai sebagai kontak, atasan, mentor, hamba Tuhan, pimpinan di kantor, ya. Karena nanti satu saat mereka akan kena imbasnya dari kesalahan yang kita lakukan. Karena itu dari awal harus terbuka. Ya, kepada kreditur termasuk, terbuka aja. Jangan ketika mereka maksa, terus kita nggak mau terbuka, lalu ya udah nanti gajian saya bayar. Akhirnya dicecer lagi. Saudara stres lagi, menjelang tanggal gajian, debt collector udah ngingetin, besok mau gajian kan, jangan lupa bayar ya. Berapa debt collector udah ngingetin, karena saudara nggak mau terbuka pada kreditur. Gimana caranya terbuka? Nanti kita belajar. Ya, terbuka untuk apa? Ngaku dosa, minta keringanan. Ini pintu gerbangnya. Dan saya harus mengaminkan ini, kalau saudara tidak lakukan, fakta di lapangan, kami selama mentoring ya, melayani orang-orang yang berhutang. Ya mohon maaf yang nggak punya utang mau belajar dari YouTube lah. Belajar keuangan, kelola keuangan tuh banyak ilmunya. Ya bisa dipelajari di luar. Tapi kami mau fokus pada orang-orang yang terlilit dengan hutang. Ya, karena banyak yang putus asa dan mengambil keputusan untuk mati sia-sia. Ya, tapi ketika mereka nggak mau lakukan terbuka, ketika dikasih tugas, mencatat utang dengan benar, kita kasih file, mereka sembunyikan, wah biar kelihatannya nggak parah-parah amat gitu ya. Karena mereka harus kirim ke mentor lewat email, tidak di grup ya. Atau ada juga yang nggak terbuka pada pasangannya. Hari ini saya sedang melayani salah satu lulusan mentoring angkatan 2 tahun lalu ya. Ternyata dia nangis-nangis, dia bilang begini, Ibu saya minta maaf, saya waktu ikut mentoring saya nggak terbuka sama mentor.
Utang saya cuma tulis setengahnya karena saya pikir saya bisa bayar yang lain-lainnya. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari ini utangnya 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia berusaha dengan caranya sendiri. Ikut hanya sekedar teori, pengetahuan. Ya, tidak dipraktekkan dengan sungguh-sungguh hati. Saudara, ini gerbang awal. Waktu saya terbuka pada pimpinan rohani saya. Walaupun awalnya motivasi saya biar dia nggak kaget, beliau nggak kaget kalau saya tiba-tiba didengar berita saya mati tiba-tiba. Tapi ya itulah, Tuhan punya rencana luar biasa. Ini kasih karunia. Jadi ketika saya terbuka, saya cuma bisa menangis. Mentor rohani saya menanyakan terus, ya wah, nggak terasa 1,5 jam kami teleponan. Akhirnya saya ceritakan di sana, ya, bahwa saya memang terlilit hutang begini dan begitu. Lalu dari situlah dituntun step by stepnya. Saya ketemu dengan mentor keuangan saya, Pak Juhono, ya, lalu saya dibimbing, saya dan suami, ya, kami suami istri harus konsultasi mentoring one on one waktu itu 2019. Dan saya harus terbuka, ceritakan beban hati saya, proses yang saya jalani, ketika mentok di sana, mentok di sini, dan sebagainya. Ya, lakukan ini. Kalau ini nggak dilakukan, teman-teman, ini Bapak Ibu tidak akan bisa menjalankan ini dengan ringan hati. Ya, terbukanya cukup sama Tuhan aja. Terbuka sama Tuhan, betul. Ya, akui kesalahan. Ini karena kita tidak bijaksana mengelola berkat yang Tuhan berikan. Tapi kepada sesama kita juga, ya, apalagi dengan keluarga terdekat. Nah, ini satu langkah pertama, Bapak Ibu, catat semua hutang dan bunga. Ya, kalau saya biasa ngajar onsite maupun Zoom itu pakai gerakan supaya mudah diingat. Catat semua hutang dan bunga. Ya, cocokkan daftar utang dengan Slik OJK. Ini langkah pertama, catat semua hutang dan bunga. Coba ditiru yuk yang open cam. Boleh semua open cam? Ya, kita pakai gerakan ya. Nah, catat semua hutang dan bunga. Ini langkah pertama. Langkah kedua, stop hutang baru. Kalau kita tambah utang baru itu sama aja kita bikin mati diri kita sendiri. Ya, mati masa depan kita. Stop utang baru. Ya, lalu yang ketiga, turunkan gaya hidup. Wah, ini gerakannya kayak Bollywood. Kalau sambil berdiri itu goyang pinggul juga. Turunkan sampai serendah-rendahnya gaya hidup kita, ya. Karena kita mau bertanggung jawab terhadap harta orang lain. Nah, langkah keempat apa? Ada aset yang bisa dijual. Jadi saudara, kalau jual aset bukan langkah pertama, itu langkah keempat, ya. Adakah aset yang bisa dijual? Lalu yang kelima, tulis surat nego. Suratnya ditulis, lalu berikan. Jangan cuma ditulis, takut nggak kasih, ya. Berikan, tulis surat nego ke kreditur. Nanti langkah-langkahnya akan saya jelaskan. Ya, yang keenam, stop bayar dulu, ya, silang. Stop bayar dulu. Oke, kita ulang ya. Langkah pertama apa gerakannya? Catat semua hutang dan bunga. Yang kedua, stop utang baru. Yang ketiga, turunkan gaya hidup. Yang keempat, adakah aset yang bisa dijual? Yang kelima, tulis surat nego, berikan ke kreditur ya. Yang keenam, stop bayar dulu. Nah, langkah ketujuh ini menarik ini. Ya, hadapi debt collector, jangan takut. Jangan takut tuh senyum, ya, ceria. Senyum gini. Nih kalau wanita boleh cherry bell gini ya. Angkatan saya tahu tuh cherry bell. Nah, kalau yang pria yang maco tapi sambil senyum ya. Hadapi debt collector, jangan takut. Nah, nanti ada resepnya. Bapak Ibu, bagaimana caranya ya menghadapi debt collector dengan benar? Jangan takut. Nah, yang kedelapan, temukan penghasilan tambahan. Karena kita mengasihi keluarga kita, jadi sarange, temukan penghasilan tambahan untuk nambah cuan ya. Ya, ini temukan penghasilan tambahan ya. Lalu yang kesembilan, komitmen bayar jempolnya. Ya, ini 9 langkah yang kita akan pelajari kupas satu-satu. Siap belajar? Bapak Ibu yang siap, kasih reaction trompetnya dulu dong. Yuk, silakan kasih reaction ya. Oke, kita lanjut ya. 9 langkah ini kita mulai dengan keterbukaan. Ingat, keterbukaan adalah awal pemulihan. Ingat-ingat, masih adakah yang stres ya?
ada angan-angan mau bunuh diri atau masih dilema, ya udah stop, buang itu jauh-jauh. Itu tuh tipu muslihat iblis. Iblis itu mencuri damai sejahtera, mencuri pengetahuan kita, ya, mencuri kesempatan kita untuk dapat pencerahan seperti malam hari ini, ya. Dia membunuh dan membinasakan. Ya, jadi jangan terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Dasarnya adalah dari Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dosa ini termasuk kesalahan kita, ya. Tipu-tipu kita. Kebanyakan orang yang punya hutang biasanya dia cari alasan yang paling menggugah hati orang supaya mau meminjamkan. Nah, itu kan sebuah manipulasi, ya. Itu dosa sebenarnya. Yang aku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh, sembuh di dalam, di pikiran kita, di hati kita, nggak ada lagi dosa-dosa manipulatif, ya. Berbohong pada pasangan, berbohong pada keluarga, karena kita punya hutang, tapi seolah-olah tidak punya hutang, ya. Akui dosa, akui kesalahan. Dan ingat, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seringkali kita ambil potongan ayat yang enak-enak, ya. Doa orang yang benar, wah saya udah benar karena ditebus Kristus, tapi kita nggak mau melakukan ini nih. Yang di atas ini satu paket, Bapak Ibu, ya. Kalau kita mau benar, mau doa kita dijawab Tuhan, ayo mari kita lakukan bagian kita, ya. Ini salah satu praktek bagaimana kita mau terbuka pada orang terdekat kita. Ya, tujuannya bukan untuk minta pinjaman, ya, dikasihani, lalu mereka yang sibuk cari uang, gimana caranya, wah ntar lagi Christina ini dapat jatuh tempo, waduh kita bantuin, cariin. Lalu kita leyeh. Enggak. Kita harus bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah kita ambil. Sekalipun salah, kalau kita mau bertobat, ngakui, ya, itu ada kasih karunia Tuhan. Tujuan keterbukaannya apa? Tidak menyimpan kesalahan dan beban seorang diri. Ya, makanya ketika Ici membuka diri untuk melayani Bapak Ibu dengan memberikan materi ini, Bapak Ibu harus praktek gitu, ya. Harus praktekkan bagaimana supaya saya tidak tertekan, saya tidak stres, nggak nanggung beban seorang diri. Beberapa generasi sandwich yang kami layani, ada yang single-single, ya, yang kami layani, mereka menanggung utang orang tua. Tapi mereka seperti malaikat gitu, ya. Jadi ya biar mama nggak ada beban, udah aku bayarin. Padahal dia kos, gajinya nggak seberapa, akhirnya untuk biaya hidupnya dari pinjol ke pinjol. Tapi gajinya dia serahkan untuk bayar utang. Nggak bisa. Harus terbuka, harus sama-sama cari solusi. Ya harus terbuka. Lalu keluarga, orang terdekat, pimpinan tidak kaget ketika dihubungi debt collector atau mendapat belas. Emang bisa belas disebar di mana-mana? Bisa, apalagi kalau kita udah urusan sama pinjaman online. Itu debt collectornya bisa bisa ngaco gitu loh, demi dapat komisi dari tagihan yang dibayarkan. Jadi harus terbuka. Tujuannya supaya bukan orang terdekat itu yang ngatasi, tapi kita menenangkan mereka. Dan nggak usah bilang gini, ada banyak yang pakai cara begini, oh iya emang itu HP saya lagi dihack, HP saya lagi dihack. Tapi karena yang ngeblasnya itu berulang-ulang dari nomor yang berbeda-beda, orang jadi curiga gitu. Udah akui saja, ya ada caranya. Ya benar, saya memang sedang dalam proses minta keringanan. Abaikan, blok saja nomornya karena saya sedang berproses dengan kreditur yang bersangkutan. Ya, tapi Bapak Ibu nanti saya kasih tahu, ya, gimana prinsip menghadapi debt collector yang nakal. Ya, di salah satu peserta kami di satu angkatan, saya lupa angkatan berapa, ada debt collector juga. Jadi sedikit banyak kami tahu, ya, gimana caranya. Bukan untuk menjatuhkan, enggak. Debt collector tuh kalau dikasih pilihan pekerjaan yang lebih baik, pasti mereka pilih kok yang lebih baik. Ya, tujuan keterbukaan mendapat dukungan moral saat proses menyelesaikan hutang. Ya, ini tujuannya Bapak Ibu, bukan untuk cari pinjaman, bukan supaya ditolong. Ini mental instan, pinginnya ditolong. Tapi saudara, lewat pertemuan malam ini yang cuma saya kasih materi 1 jam, saudara harus praktek karena sedang dilatih. Ya, nah, prinsip keterbukaan, akui kesalahan, ceritakan detail permasalahan, detail utangnya nanti diajarin. Langkah pertama,
Catat semua utang dan bunga. Sejak kapan itu terjadi, apa penyebabnya, ya, upaya apa yang sudah dilakukan, akan dilakukan, Bapak Ibu harus sharing, ya, harus ceritakan. Nah, itu yang pertama ya, gerbang utama untuk memulai 9 langkah. Lakukan, harus dilakukan. Siapa menyembunyikan dosa, dia akan menanggung akibatnya, menyembunyikan kesalahannya. Ya, kita mau lakukan secara terang benderang. Nah, langkah pertama, catat utang dengan benar, Bapak Ibu. Yang benar itu yang seperti ini. Dulu saya punya catatan utang, saya pikir udah bagus, udah lengkap, udah keren. Kerennya apa? Walaupun utang judulnya ya. Kerennya karena, wah kalau utang udah mendekati jatuh tempo, saya kasih stabilo kuning. Jadi ada tanggal jatuh temponya. Terus kalau utang yang sudah saya bayarkan kemarin, saya catat juga. Udah bayar, saya kasih stabilo hijau, udah selesai. Tapi utang yang udah lewat jatuh tempo, belum bisa saya bayar, saya kasih stabilo merah. Warna-warni. Utang yang baru pinjam, saya nggak kasih stabilo. Jadi udah putih, merah, kuning, hijau gitu. Ya, saya pikir udah bagus, udah lengkap. Ternyata salah. Lihat utang saya yang seperti itu malah jadi stres karena mikirnya apa? Jatuh tempo nih, besok jatuh tempo, lusa jatuh tempo. Tiap hari ada jatuh tempo. Uang dari mana? Gaji udah habis. Ya, kebanyakan orang yang berutang belum sampai tanggal 15 gajinya udah habis untuk bayar utang. Aset udah dijual untuk bayar utang, tapi utang nggak selesai, bukan? Nah, catat dulu utang dengan benar. Tujuannya apa? Kita bisa mengukur kemampuan kita. Kita bisa benar-benar punya pengertian yang benar untuk menyelesaikan utangnya. Seperti ini ya, kreditur. Tulis nama krediturnya, termasuk nama temannya. Ya, Bapak Ibu tulis lengkap ini. Ya, kalau suami istri, suami punya utang sendiri, istri punya utang sendiri, duduk bareng bikin catatan utang bareng. Ya, harus sama-sama. Supaya apa? Supaya bisa ngukur keuangan rumah tangga tuh ada kekuatannya di mana. Ya, urutannya seperti ini, yang ada agunan harus paling atas. Ya, untuk prioritas bayar atau prioritas pertimbangan. Misalnya nih ya, leasing XYZ. Ternyata di leasing ada motor ya. Utang awal 12 juta, sisa utang 10 juta gitu ya. Ternyata nilai jaminan 10 juta. Kita mau target pelunasan 9 juta gitu. Bisa nggak? Bisa aja. Namanya juga negosiasi. Ya, ada surat nego kan? Nah, ini bisa dipertimbangkan nih aset mau dipertahankan apa enggak gitu. Nilai jaminan sama nilai baki debetnya, sisa utangnya sama. Masih ada motor lain? Kalau ada, ya udah relakan daripada beban cicilannya terus jalan gitu. Relakan aja. Galbay untuk dikembalikan, diambil sama kreditur atau kita yang ngaku. Saya udah nggak sanggup lagi bayar. Ya. Nah, ini utang awal yang masuk rekening ya. Yang masuk rekening, bukan yang dipromokan, terutama yang apa namanya KTA, karena ada potongan admin, potongan apapun gitu ya. Kemudian yang pinjol apalagi. Ini yang masuk rekening. Promonya 4 juta, yang masuk rekening mungkin 3,5. Udah dipotong di awal. Lalu Bapak Ibu harus sediakan waktu untuk ke kantor OJK untuk yang kalau mau offline. Tapi kalau yang mau online lewat apa namanya jejaring, silakan daftar, itu tinggal cek di Google, ada. Ya, nanti saya kasih tahu di slide berikutnya ya. Baki debit ini sisa hutang kita yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. Ini lembaga yang dipercaya pemerintah untuk mengontrol, memonitoring ya lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Oke. Bapak Ibu bisa ke kantor OJK lebih cepat sebenarnya ya. Hari itu juga Bapak Ibu akan di email, slik OJK masuk di email, segera download. 4 hari nggak download itu udah hangus, nggak bisa di-download ya. Lalu kemudian tujuannya apa? Supaya ini jadi alat ukur kita untuk negosiasi. Ingat langkah kelima dan keenam ya. Tulis surat nego, kita mau nego gitu ya. Ini negonya dasarnya dari mana? Bukan dari janji hutang yang mereka berikan, tapi dari sisa utang. Karena kan ada proses, ada juga yang udah cicil gitu ya. Cicilan ditulis, tujuannya untuk apa? Kita sadar sesadar-sadarnya, cicilan seperti ini dengan jumlah 6,3 memang dengan income kita berbandingnya sehat apa enggak gitu. Income-nya 7 juta, cicilan per bulan 6 juta, otomatis hidupnya dari utang. Ya, jangan bilang saya nggak ada utang, Bu, tapi hidupnya dari kartu kredit, beli beras, beli apa semua dari kartu kredit. Itu utang kalau bayarnya juga mencicil, itu namanya utang.
Ya, ini untuk kita sadarkan diri kita. Wah, cicilan kita kebesaran ini, ya. Kita bisa tahu, ngerti gitu, ya. Kemudian bunga bisa. Ini untuk prioritas bunga yang tinggi, yang legal dulu. Ya, jadi urutannya harus yang agunan, lalu yang legal, lalu kemudian yang ilegal, minjem teman gitu ya. Itu sebenarnya kan tidak bank ya, teman bukan bank. Tapi dia baik hati menolong kita. Ya nggak apa-apa, urutan di bawah. Lalu yang paling bawah sekali ya, sebenarnya bukan jadi prioritas rentenir dan pinjol ilegal. Nggak jadi prioritas, tapi debt collectornya memang agresif. Memang betul. Mereka agresif karena mereka tidak jadi prioritas. Mereka ilegal, makanya agresif supaya kita duluin bayar ke mereka. Itu ada caranya. Semua lakukan dengan minta keringanan, kecuali yang agunan. Ya, kalau keuangannya cukup dengan cicilan segini, gajinya memang cukup, ya nanti diatur. Ini harusnya 30% dari income cicilannya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan saya bisa dikumpulkan ya di chat ya. Untuk yang agunan aset ada, tulisin asetnya apa, nilai jaminannya juga tulisin. Taunya dari mana? Bisa dari surat perjanjian kerjasamanya, utang piutangnya, atau Bapak Ibu tinggal searching. Sekarang untuk harga segini, apa tipe motor ini atau mobil ini, tahun ini berapa? Gitu. Searching aja nilai jaminannya berapa. Lalu untuk yang tidak pakai agunan, ini yang tidak pakai agunan, koperasi ini yang potong gaji ya, tetap harus kita selesaikan kewajiban. Ini yang tanpa agunan, Bapak Ibu jumlahin. Kalau dicontoh ini kan 21 juta. Nah, 21 juta ini terus mau dibayar kapan? Kita atur kekuatan kita. Oh, saya 21.500.000 ini dalam waktu 5 tahun. Dibagi aja per bulannya berarti 358 bagi 60 bulan kan? Atau dibulatkan 360. Ini yang jadi standar negosiasi kalau mau mencicil bayarnya. Jadi negonya itu mau bayar pokok dan dikembalikan dengan cara mencicil. Cicilannya segini target kita. Ini pun untuk satu kreditur gitu ya. Jadi ini strateginya. Waktu saya bikin catatan utangnya benar, saya memang shock juga. Ternyata utang saya banyak banget ya. 40 kali lipat dari gaji gitu ya. Kalau dari baki debetnya, dari uang yang saya terima, itu sekitar 650 juta. Wah, saya hitung di atas kertas dengan kemampuan saya, ini mah bisa selesai 8 sampai 10 tahun. Tahukah saudara? Memang lama sekali rasanya kalau ingat-ingat yang lama itu, wah kayaknya loyo gitu. Tapi saya mau lakukan yang benar, saya semangatin diri saya komunikasikan dengan keluarga, udah kita lakukan day by day aja udah. Nggak usah berpikir yang muluk-muluk, udah lakukan bagian. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini juga hidup dari kasih karunia Tuhan. 2 tahun bisa selesai. Ya, dan memang ada aset yang kami harus jual. Ada aset yang memang kami pindahkan dari kreditur yang bunganya besar, lalu kita pindahkan ke yang bunganya kecil. Lalu aset itu terjual. Yang beli juga bukan orang yang di Indonesia gitu, yang mesti dilihat asetnya, dipelajari gimana strateginya, strategis apa tidak. Itu kasih karunia Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu percayalah ketika kita sedang membereskan hutang, itu sebenarnya kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, lakukan bagian kita, itu sedang berjalan dalam iman. Karena kita mempertaruhkan hidup kita dalam anugerah Tuhan, percaya pada anugerah Tuhan. Ya, jadi urutannya harus benar ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini yang namanya SLIK OJK. Ya, ini yang namanya SLIK OJK. SLIK itu singkatan dari apa? Sistem Layanan Informasi Keuangan. Ya, ini baki debetnya. Buat yang masih ada utang, pasti ada baki debetnya. Ini kredibilitas. Kalau udah kualitasnya 2, ini berarti dalam perhatian khusus. Buat Bapak Ibu yang punya KPR, misalnya yang leasing, mau over kredit, bisa nggak ya over kredit? Bisa. Nanti ada caranya untuk menyelesaikan hutang itu. Ya, bisa over kredit ke bunga yang lebih rendah, bisa. Tapi mereka akan lihat kredibilitas kita, kredit kita. Wah, kalau 2 mereka biasanya nggak mau. Ini bakal jadi kredit macet. Makanya ketika agunan itu kita mau negosiasi, negosiasinya pertama ke si pemberi kredit dulu. Minta keringanan bunga. Ya, kalau misalnya udah kreditnya macet, minta keringanan bunga. Jangan tunggu sampai dapat surat cinta.
aset Anda akan dilelang. Nomor lelangnya sekian. Kalau udah dapat nomor lelang, itu udah nggak bisa berkutik. Saudara nggak dapat apa-apa. Biasanya begitu. Ya, Bang nggak mau repot bagi hasil gitu ya. Mereka akan menjual sesuai dengan sisa hutang saudara. Kan rugi jauh. Ya, jadi memang ada strateginya. Ini untuk yang mau apa minta slik OJK dengan cara online. Bapak Ibu bisa masuk ke link ini ya. Tapi memang ini effortnya lebih besar karena ada kuota ya dari sesi ke sesi dalam satu hari itu kalau nggak salah ada 6 sesi. Tiap sesi ada kuotanya. Jadi Bapak Ibu mesti atur lagi waktunya, kapan mesti masuk lagi ke webnya untuk daftar. Ya, kalau udah ketemu daftarnya tanggalnya selalu cek di email ya karena nanti akan ada dikirim notifikasi lalu saudara harus diminta untuk hubungi petugas OJK untuk cek benar nggak ini orang yang punya KTP ini yang minta gitu ya. Nanti ada prosedurnya. Ya, sampai di sini saya berharap Bapak Ibu paham. Ini langkah pertama. Ya, stop hutang baru, jangan gunakan lagi kartu kredit, pinjol ya. Jangan gali lubang tutup lubang. Karena apa? Kita akan jadi lupa batasan keuangan. Udah bingung lagi mau ngatur keuangannya gimana. Ini pakai utang yang ini bayar ini pakai utang yang itu, ini jatuh tempo. Nanti pusing sekali, sekali. Ya, jadi stop utang baru. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya kalau nggak berutang lagi? Ya udah stop dulu, stop dulu. Lakukan langkah-langkah berikutnya gitu ya. Jangan ketika ada godaan untuk mau minjem siapa ya, minjem dari mana ya. Udah dibuang keinginan itu jerat. Ya, itu yang membuat saudara makin terbelenggu. Ya, membuat saudara makin konsumtif ya. Lalu kemudian apalagi kalau ke kartu kredit dan pinjol ini tergulung bunga yang tinggi. Apalagi saudara kalau misalnya nggak sanggup bayar kartu kredit tagihan lalu bayar minimum payment. Itu seperti buang garam ke laut. Uang saudara habis, pinjaman pokok saudara nggak berkurang. Sisa bunga per bulan yang berjalan itu masih dihitung lagi. Jadi bunga berbunga ditambah dengan pinjaman pokok yang belum terlunasi. Jadi bergulung ya dan membuat saudara jadi lebih boros. Ingat, kartu kredit bukan jadi alat berhutang, tapi alat bayar ya. Saudara yang punya kartu kredit, nggak punya utang, jangan merasa tertuduh karena saudara sudah hidup sehat dengan keuangan saudara. Kartu kredit dipakai sebagai alat bayar, cashless. Saudara akan selesaikan tepat waktunya, jangan tunggu tak jatuh tempo tagihan cicilan. Saudara selesaikan aja, bayar lagi, tutup lagi kartu kredit karena sudah ada budgetnya, udah ada posnya. Ya, kartu kredit itu bisa digunakan kalau saudara sudah sembuh di dalam di mental instan. Ya, sembuh ya seperti bangsa Israel pengennya balik ke Mesir karena mental Mesirnya belum keluar dari kepala mereka. Balik lagi ke pola lama, balik lagi. Enggak selesai. Ya. Kalau mau gunakan kalau saudara menyatakan diri sudah sembuh dan dengan cara apa? Bisa taunya tidak tergoda lagi meminjam dan sudah disiplin budgeting, udah ada diatur ya. Tanggal 17 Juli yang lalu kita udah belajar ya gimana cara budgeting. Yang ketiga, turunkan gaya hidup. Ya, gaya hidup ini bukan bicara soal punya tas branded, punya perhiasan sana sini. No, gaya hidup itu kalau kita boros, ya. Ya, berapa yang bisa disisihkan setiap bulan untuk turunkan gaya hidup? Itu yang penting. Ya, berhenti banding-bandingkan diri dengan orang lain, kenali kelemahan sendiri. Ya, kalau udah awal bulan mau cari-cari yang flash sale, yang diskon padahal saudara lagi nggak butuh di sana, udah hilangkan kebiasaan itu. Kalau perlu uninstall dulu. Kalau saudara masih sakit di sana, kenali kelemahan saudara. Lah, ganti fast purchasing dengan slow purchasing. Ya, waduh pengennya jalan-jalan ke mall. Nanti ke mall pulang bawa barang yang sebenarnya nggak masuk dalam daftar. Ya, lebih baik udah jangan ganti itu ya slow processing udah cukup tulisin aja dulu keinginan-keinginan saudara cukup ditulisin aja ya lalu kemudian ini dapat dari mana sumber dananya saudara tinggal pikirkan ya nah ini saudara bisa foto lalu nanti di rumah di luar pertemuan ini karena waktu kita terbatas cek lifestyle saudara dari cek lifestyle ini saudara bisa tahu nanti jawabannya adalah saudara itu gaya hidupnya gawat atau wajar atau hemat. Kalau gaya hidup saudara gawat, itu artinya lebih besar dari pendapatan. Saudara terlibat hutang. Kalau wajar, gaya hidup saudara sama dengan pendapatan, tidak bisa nabung. Resiko ini,
ya, nggak bisa nabung dan beresiko. Kalau saudara jawabannya dari cek lifestyle ini hemat, berarti memang gaya hidup yang harus dipertahankan. Karena gaya hidup saudara lebih kecil dari pendapatan. Ya, oke. Nah, salah satu caranya adalah apa? Frugal living. Hidup hemat tanpa menurunkan kualitas hidup, bahkan meningkatkan kualitas hidup. Ya, coba selain contoh gambar di atas ini, frugal living ini belanja di pasar tradisional, bawa bekal ke kantor, olahraga yang tidak perlu pakai bayar personal training, nggak usah bayar PT, ya, nggak usah bayar bulanan. Nah, saudara, coba tulis di chat. Contoh frugal living apa saja? Keluarkan idenya. Kita berbagi ide dengan sesama kita nih di Zoom. Silakan. Ayo, mungkin tim bisa lihat nih peserta yang aktif siapa ya. Contoh frugal living apa? Ya, ada, saya coba cek ya. Bawa bekal dari rumah, ngopi di kafe, bayar bukan? Bawa kopi dari rumah, ntar dimarahin petugasnya. Buat kopi di rumah, ngurangi makan di luar, naik transportasi umum, jalan kaki ke halte, jangan naik Gojek, hitung-hitung olahraga ya. Nontonnya di YouTube, nggak usah pakai yang heboh-heboh ya. Jangan travel ikut-ikutan orang di sosmed sampai keuangan pulih juga. Keuangan pulih juga nanti ya disimpan dulu ya biar benar-benar aman. Oke, banyak banget nih ya. Kalau mau belanja ya di ini aja yang thrifting atau pre-love ya. Jadi jangan sampai kita jor-joran keluarin uang. Frugal living banyak macamnya. Ya, ada yang nggak perlu apa namanya sampai bawa kopi saset gitu ke kantor, nggak perlu jajan di kantin karena mahal-mahal misalnya, apalagi kantor-kantor di Jakarta yang di daerah premium ya, waduh itu mahal-mahal. Oke, nah yang keempat, adakah aset yang bisa dijual? Ya, kumpulkan peluru dana. Tujuannya ini untuk bayar utang. Ya, bukan untuk belanja-belanja. Udah dijual asetnya, terus udah dibagi-bagi nih untuk bagi ini ya habis asetnya. Atau aset saudara dijual untuk bayar hutang yang saudara belum negosiasi. Ya kena bunganya tinggi. Kalau dinegosiasi mungkin lebih hemat 5 juta. 5 juta bisa pakai bayar utang yang lain. Asosiasi kita dalam menyelesaikan utang begitu. Aset jangan main dijual-jual tanpa kita bikin daftar utang yang benar. Ya, cuci gudang rumah Anda, ya. Kami sudah lakukan itu sampai akhirnya ini menarik kami untuk anak saya pertama ya yang waduh nih barang-barang mami masih bagus-bagus nih. Ada tas, ada baju, kebaya dulu waktu wisuda murid tiap tahun tuh kebaya ganti-ganti, perhiasannya juga ganti-ganti, tasnya juga ganti-ganti. Aduh, sampai slopnya juga ganti-ganti. Wah, dulu karena rasa berharga dibangun dari penampilan dan apa kata orang ya. Tapi akhirnya kami lakukan cuci gudang, sekarang jadi ada bisnis untuk pre-love. Ya, gara-gara barangnya ditawarkan di garasi rumah kami, kemudian juga di online gitu ya. Akhirnya malah jadi ide bisnis. Dimulai dari hasil jualan itu tadi, cuci gudang. Kita nggak pakai modal dari mana-mana, dari uang hasil penjualan cuci gudang itulah jadi modal bisnis berikutnya. Ya, lalu hasil penjualannya simpan di tempat yang aman. Jangan di bank yang bermasalah dengan utang kita. Nanti akan auto debit, bank punya akses untuk memotong dana yang ada di dalam bank rekening kita. Ya, jadi simpan di tempat yang aman ya, jangan juga di bawah bantal gitu ya. Di tempat yang aman artinya tidak ada masalah dengan utang kita. Disimpan dulu sambil negosiasi. Kalau udah ada jawaban, apalagi bukti tertulisnya disetujui, baru bayar. Begitu caranya ya, Bapak Ibu jangan main jual-jual. Aset orang tua dijual, aset kakak dijual, aset dagangan dijual, akhirnya kita kena penggelapan loh. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita gelap mata, gelap pikiran, ambil keputusan malah makin menjerat kita. Ya, kalau nggak ada harta benda ya terbuka sama keluarga. Beritahu saudara lagi proses nego gitu. Jadi mereka tahu bukan dari debt collector tapi dari saudara. Dan mereka dikasih tahu juga kita bekali arahkan. Nggak usah dilayani karena nanti mereka akan dicecer terus gitu oleh debt collector. Ya, jadi biarkan mereka debt collectornya melimpahkan ke saudara yang punya utang. Ya, nah ini cara menghitungnya nih. Ada dihitung dulu aset mana yang bisa dijual ya. Wah, sepeda anak udah kuliah, sepeda masa kecilnya buat kenangan, udahlah. Kenangannya cukup difoto aja, ya. Sepeda aslinya fisiknya udah dijual aja.
gitu ya. Ada perhiasan, apalagi yang masih disimpan-simpan di Pegadaian. Pak, bayarnya murah kok, Pegadaian cuma 200, 400, tapi kok bayar terus-terusan? Kapan ditebusnya itu perhiasan gitu kan? Minta izin, nanti silakan dinegosiasi ke petugasnya. Saya mau jual, atau teman ditawarin, saya mau jual, atau numpang foto dulu dari petugas Pegadaian, saya mau jual perhiasan ke teman saya. Lalu temannya bayar, lalu kita tebus gitu. Perhiasannya kasih ke teman, itu bisa. HP, panci susun, berapa kali arisan dapat panci melulu, ya. Dia udah di total berapa, nih simpen, ya. Simpennya di mana? Di saving. Bulan lalu kita udah belajar ya, membagi income kita 10, 20, 30, 40, rumusnya enak tuh. Ya, simpennya di sini, di saving, di dana darurat. Cukup aja di situ, ya. Kita ingat-ingat ini dana darurat untuk keperluan rumah tangga sama untuk bayar utang peluru dana, ya. Ditaruh dulu, jangan main bayar-bayar. Lalu janjiin ke debt collectornya, ya nanti akhir bulan kalau saya udah jual aset. Nanti dia kejar terus, aset udah terjual belum? Kok ibu males? Kok bapak males? Enak aja mereka ya ngomong sesukanya ya, padahal kita setengah mati. Makanya jangan janji bayar. Saya sedang proses keringanan, saya tunggu jawabannya. Nanti ada jawaban ternyata terlalu berat, ya nego lagi. Terima kasih penawarannya, saya belum bisa gitu. Nah, Bapak Ibu sambil berjalan selesaikan utang, Bapak Ibu harus atur keuangan gitu. Ingat ya di bulan lalu ya, nanti Pak Chandra udah kasih tahu ya, nanti saudara yang baru pertama kali join sekarang, saudara bisa dengar rekamannya. Nabung di sini taruh. Ya, gaji saudara juga diatur gitu. Usahakan jangan langsung habis, jangan hidup dari gaji ke gaji, ada sisa. Simpen di kotak darurat ya, di dana darurat. Ya, kalau utang jangan masukin di anggaran pos pengeluaran saudara. Simpan dulu di catatan utang, kecuali kalau utang yang ada agunan. Karena saudara jaga supaya tidak disita. Ya, sampai di sini saya harap saudara bisa mengerti. Nah, ini kita masuk ke langkah kelima dan keenam. Nego keringanan dan kecil. Untuk tujuan apa? Kecilkan goliat hutang. Hutang yang besar. Bagi saya, 650 juta itu udah besar banget. Sudah sangat besar sekali. Saya udah nggak mampu bayar. Nah, kecilin goliatnya. Sambil kita ngumpulin peluru dana. Itu tadi batu kecil yang Daud kumpulkan untuk ngalahin Goliat. Kita pun sama lakukan. Ya, seperti itu. Aset dijual, turunkan gaya hidup. Itu kan ngumpulin uang tuh. Kita bisa lebih hemat. Nah, sambil menunggu bisa bayar utang, kita nego gitu. Ya, caranya nego gimana? Saudara, biasakan, karena kita berhutang pada kreditur, biasakan saudara jangan ngemis-ngemisnya sama debt collector. Waduh, itu nanti saudara akan dikerjain ya. Oh, aduh, tolonglah Pak, tolong. Memang kita minta tolong dia, tapi tolongnya untuk minta email resmi. Karena kita berhutang pada kreditur. Pak, supaya Bapak nggak disalahin, saya selalu pakai kalimat gitu dulu ya. Sekarang tinggal Bapak Ibu minta hikmat Tuhan ya, supaya ada ide-ide baru bagaimana untuk negosiasi. Dulu saya mengatakan gitu, Pak, terima kasih untuk penawarannya, tapi sayang sekali dana saya belum mencukupi. Saya benar-benar terlilit hutang. Saya lagi prioritas untuk nabung dulu. Nanti kalau keringanan disetujui, saya nanti bisa bayar dengan cara mencicil gitu. Wah, ibu enak aja minjemnya cepet, balikinnya lama. Ibu mempersulit saya. Saya nanti dimarahin bos saya. Nah, karena itu Pak, saya minta tolong emailnya. Jadi Bapak nggak disalahin. Nanti saya akan sebutkan di email saya kalau Bapak sudah mengupayakan mengarahkan saya. Tapi memang karena saya tidak sanggup gitu. Daripada saya menjanjikan, nanti saya nggak bisa bayar. Dari debt collector itulah kita minta email resmi. Ya, jadi jangan dihindari, jangan diblokir. Nanti mereka akan merajalela. Malah sekarang banyak yang melakukan kekerasan verbal, virtual ya, pakai foto kita wajah lalu di crop dengan foto bugil, masukin di media sosial. Itu banyak sekali. Nah, saudara nanti saya kasih tahu langkah ketujuhnya. Kalau yang kayak gitu-gitu, kita harus bersikap apa? Jangan terus langsung stres, nangis, Pak, tolonglah, tolong dihapus, Pak, dan sebagainya. Debt collector, itu mereka tahu orang-orang yang gampang panik, yang ketakutan, mereka akan cecer terus, supaya tujuannya satu, supaya tagihannya dibayar, mereka dapat komisi. Karena mereka hidup dari komisi. Ya, jadi makanya fokusnya di nego keringanan untuk kecilin goliat utang. Buat target pelunasan yang di daftar utang.
Jadi kita tahu mau nego berapa ya. Ingat hitungannya, 300 aja deh per bulan untuk cicilan. Siapa yang lebih cepat kasih keringanan, saya bayar duluan gitu. Bikin tantangan. Saya akhirnya begitu. Pak minta maaf nih kalau lama saya mau duluan bayar. Karena uang saya nggak cukup kalau untuk bayar semua. Benar Pak, saya mau selesaikan. Ya kayak gitu. Ya di email pun saya bahasanya sama gitu ya. Lalu sambil juga target menabung. Jangan bilang saya punya utang tapi nggak mungkin saya bisa nabung. Apalagi beri persembahan. Ya nggak bisa, saudara atur 10, 20, 30, 40. 20-nya itulah target nabung, termasuk bayar BPJS. Supaya kalau kita sakit, ya nggak utang baru gitu. Ya, lalu kemudian apa? Ini ya, ini gambaran besarnya. Ya bayangkan nih raksasa yang besar, Goliat yang besar, dikecilin dulu. Ini caranya, sebenarnya cara yang praktis ini. Ya, lalu bayarkan ke kreditur yang kasih keringanan dengan cara apa? Minta tertulisnya, jangan cuma lisan dari debt collector. Nanti saudara dikerjain, wah debt collector itu udah keluar, kenapa ibu bayar duluan? Kita nggak ada sistem begitu bu. Waduh, uang kita udah hilang. Padahal cicilan udah 6 kali misalnya. Kita anggap itu dari kantor, padahal masuk apa namanya? Dia kerjasama dengan admin dan sebagainya. Itu ada temuannya. Ya hati-hati saudara ya. Jadi negosiasi harus pintar ya. Ini surat permohonan contohnya ya. Sekarang banyak kreditur punya format sendiri. Kalau dia bank legal, ikuti aja. Ikuti aja. Tapi kalau dia pinjol, apalagi ilegal gitu ya, saudara lakukan pertimbangan. Ya, misalnya eh, pinjol loh, dia minta ini rekening 3 bulan terakhir, lalu minta kartu keluarga. Saya dulu sempat ada yang minta begitu. Saya bilang, saya nggak bisa kasih kartu keluarga karena saya yang berhutang. Saya tidak mau bawa-bawa nama anggota keluarga saya. Mohon maaf gitu. Ya, saya negosiasi, tapi saya kasih tahu saya terbuka kalau Anda mau datang ke rumah silakan. Silakan asal bawa ID card asli, surat tagihan asli, saya adanya jam 7 malam. Kalau mau datang silakan. Jangan hubungi siapa-siapa, saya terbuka gitu. Ya, jadi ini contoh surat keringanannya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah proses permohonan ini contoh saya nih tahun 2021. Ya nama lembaganya saya nggak tutup. Ini waktu kita sudah berproses ya, berproses itu saudara apa namanya minta surat persetujuannya gitu. Tagihan besarnya berapa, disetujuinya berapa gitu. Nah, saya nabung. Ini utang saya kan dari tahun 2019 awal di lembaga ini. Proses keringanan berjalannya berapa nih? 2021 keluar nih. Berapa tahun? 2 tahun. Sambil nunggu apa? Saya termehek-mehek mikirin kok nggak dibayar. Enggak, saya fokus kerja, fokus pelayanan, mentoring. Saya jalan terus gitu. Ya, kita lakukan bagian kita. Nah, ternyata dikasih akhirnya. Karena saya udah nabung, 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 saya punya dana nih. Tinggal ini bank satu-satunya yang saya belum beresin waktu itu. Ya, jadi udah saya negosiasi sama debt collector, saya lewat email juga, saya akan bayar kalau udah ada surat persetujuan. Gitu cara saya. Nah, keluar surat nih, akhirnya disetujui berapa nih? Ya, jadi malah bayar cicilannya 300.000 karena memang dana saya cuma bisanya gitu, segitu gitu. Ya, jadi Bapak Ibu kurang lebih seperti ini caranya. Nah, nego beda kalau kita punya utang jaminan. Harus proaktif ya, nego habis kita yang harus aktif. Datang ke banknya kalau perlu. Berulang-ulang seperti dicontohkan di Alkitab. Janda yang minta diperjuangkan perkaranya oleh hakim yang tidak adil. Minta restruktur, dikecilin apalagi yang apa hutang KPR dengan bunga floating. Sekarang bunganya tinggi-tinggi loh. Kaget juga saya. Dulu merasa aman apalagi awal-awalnya pakai markup gaji. Aduh, itu lagi ya membohongi diri sendiri kan, kita yang bayar setengah mati. Nah ini yang mesti bijaksana, kita yang harus proaktif ya. Kalau memang saatnya kita memikirkan udahlah sekarang daripada beban hutang terlalu tinggi udah balik lagi ke rumah mertua indah, nggak apa-apa. Bicarakan dulu dengan keluarga gitu ya. Untuk sementara berbagi tanggung jawabnya bagaimana, jangan sekedar numpang lalu jadi beban gitu ya. Lalu kita minta aset kita mau jual gitu. Bilang sama banknya,
kita belum bisa bayar karena sudah bangkrut, terlilit hutang, saya mau minta izin untuk jual aset saya. Nanti kalau ada orang yang beli, saya akan datangkan, mereka biar datang ke bank juga bersama dengan saudara. Ya, nanti tinggal perjanjiannya seperti apa, silahkan dibicarakan. Ini kalau yang tanpa jaminan, hubungi dulu krediturnya, lalu pasif untuk bertahan stop bayar, ya, yang dibilang galbay. Tapi kita udah hubungi dulu, jangan galbay dulu, lalu nggak ada komunikasi. Tahu-tahu yang diserang keluarga. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Hubungi dulu, nyatakan kita nggak mampu. Berproses di sana, emang nggak nyaman Bapak Ibu, deg-degan. Setiap kali dapat email, dapat tagihan, debt collector datang, itu saya deg-degan. Tapi karena saya tahu prosesnya, endingnya, skenarionya itu saya atur, ya, saya bisa hadapi gitu ya. Dan saya terbuka sama keluarga, berbagi tugas. Suami saya juga ikut ambil bagian di situ, ya. Kumpulkan peluru, dapat keringanan, baru bayar. Ini untuk yang pinjaman tanpa agunan. Nah, yang ketujuh sekarang nih, udah jam 8, tepat ya, 5 menit lagi. Hadapi debt collector, jangan takut. Kenapa bisa nggak takut? Karena kita tahu rahasianya. Rahasia untuk bukan bohongin ya, kita nggak mau hidup sebagai orang fasik. Orang fasik itu ya meminjam dan tidak mengembalikan. Ya, tetapi orang benar pasti bertanggung jawab terhadap harta orang lain. Malah Amsal bilang orang benar itu mengurus hewan peliharaannya loh. Ya, hewan peliharaan aja kita urusin, masa untuk utang kita biarkan? Ya, kita nggak mau. Seperti itu. Makanya hadapi debt collector, jangan takut. Ingat satu jawaban. Saya sudah minta keringanan dan sedang tunggu jawaban. Makanya ini kita lakukan dulu. Ya, jangan kabur, jangan ngumpet, jangan takut gitu ya. Ada debt collector yang ngaco-ngaco. Nah, nanti saya kasih tahu rahasianya. Saya sudah juga bagi lewat Pak Chandra, panitia ya, buku saku pinjol. Bapak Ibu nanti bisa baca di sana bagaimana aturan OJK, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, lalu bagaimana yang harus kita lakukan. Ya, kita bisa tegur debt collector yang ngaco. Lalu kita bilang nggak bisa, saya membayar pinjaman di kreditur ini, Anda merugikan perusahaan, itu saya balikan begitu. Anda merugikan perusahaan, Anda sudah berbuat pelanggaran pidana, saya nggak bisa bayar, karena Anda nggak bisa memulihkan nama baik saya. Wah, ngepes sampai akhirnya perusahaannya bilang bahwa atas nama si ini sudah tidak dipekerjakan lagi, entah ya benar apa tidak, dan perusahaan minta maaf atas kelalaian yang ada. Baru akhirnya saya benar, saya mau bayar gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang cuek-cuek aja ya saya nggak nomor satukan duluin. Tahu-tahu diblokir sama OJK karena banyak keluhan masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu juga jangan sungkan untuk laporkan ke OJK. Ya, jangan didiemin. OJK bukan berarti terus datang ke rumah Bapak Ibu, enggak, tapi dia mengumpulkan keluhan masyarakat. Saudara lapor ke polisi pun polisi akan lapor ke OJK. Nggak mungkin polisi ciduk siapa ini, kantornya di mana. Mungkin kalau keluhannya udah mencurigakan, ini tempatnya di mana, ini nama 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 krediturnya kok sama ya keluhan masyarakat ini. Dicari tahu ada bagian mereka ya yang untuk mengecek itu ya kejahatan dalam internet. Makanya ditemukan tuh ada satu rumah mewah di Lebak Bulus, ternyata penipuan itu kan. Penipuan online gitu ya. Jadi laporkan OJK, jangan ragu, jangan sungkan, yang penting ada pembuktiannya. Nah, ada 3 prinsip hadapi debt collector. Pertama, saya tidak berutang ke debt collector, tapi ke institusi. Ingat itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut pada debt collector, dia cuma kepanjangan tangan, dia cuma figur apa ya, kalau pemeran itu punya cuma figuran aja ya, figuran yang antagonis gitu, yang perannya serem. Lalu minta alamat institusinya, alamat emailnya. Lihat ya, kalau alamat pribadi itu belakangnya gmail.com. Tapi kalau dia alamat email resmi, institusi pasti ada nama domain ininya, ya, perusahaannya, krediturnya. Nah, ingat, debt collector itu seperti petugas partai, cuma dia partai pinjol, ya. Dia bukan yang menentukan, tapi partai yang menentukan. Jadi kita jangan khawatir, jangan takut. Justru ketika udah janjian sama debt collector, bawa dalam doa. Ini tantangan sendiri, saudara. Ya, hidup dalam iman, kuasa doa. Tuhan, saya mau berhadapan dengan debt collector. Saya mau minta hikmat Tuhan. Beri saya kemampuan berbicara dengan terus terang, dengan keberanian gitu ya. Nah, langkah kedua, prinsip kedua.
pahami hukum dan peraturan berlaku. Selama saudara tidak memahami hukum dan peraturan yang berlaku, walaupun saudara bukan sarjana hukum ya, nggak kuliah di kuliah hukum, tapi minimal saudara baca. Ya, saya udah minta Pak Chandra bisa bagikan nanti di grup ya untuk para peserta. Baca panduannya. Ini baru sederhana. Bapak Ibu bisa cari kok di Google itu. Mbah Google tuh masih baik. Chat GPT juga bisa, walaupun bisa harus dicek ya narasumbernya, sumbernya dari mana. Baca buku panduan. Dan ada jam kerjanya, ada yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Ada batas bunga dan denda maksimal yang ditentukan oleh OJK. Laporkan institusi dan DC yang melanggar ke OJK. Ya, seperti itu caranya ya menghadapi debt collector. Nah, yang ketiga ingat, debt collector juga manusia biasa. Kalau mereka ada pilihan pekerjaan yang lain, pasti mereka pilih kok daripada nih pekerjaan yang menyita emosi mereka. Ya, dan dikutuki sama nasabah tuh banyak banget yang mengutuki debt collector. Aduh, emang dia begini, dia begitu gitu ya. Kalau bisa dia memilih yang lebih baik pasti dia pilih. Ini karena mungkin terpaksa ya. Jadi ingat ya, dalam film realita kehidupan, saudara dan saya yang punya utang nasabah itu adalah pemeran utama. Mereka tuh figuran aja, peran pembantu ya. Akhir film pasti happy ending kok. Pihak kreditur, pihak debt collector punya skenario sendiri, tapi kita punya skenario. Dimulai dari apa? Catatan utang kita. Itu skenario awal kita. Endingnya adalah keringanan. Pasti bisa. Ya. Nah, ini untuk yang teror. Teror itu seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada intimidasi, ada ancaman kekerasan, ada sebar data pribadi, bahkan ada penyalahgunaan data, ya, foto kita, ya. Makanya saudara yang udah nyatet hutang di catatan utang, saudara mesti uninstall pinjaman online saudara, aplikasinya. Ya, karena apa? Selama dia masih on di HP saudara, kalau mereka update aplikasinya di sistem mereka, itu data baru saudara yang ada di HP itu akan ini lagi terserap lagi kalau alat mereka canggih ya, sistem mereka. Dan kebanyakan bisa begitu. Makanya mereka bisa hubungi kok di kantor yang baru mereka bisa ya. Padahal saya itu yang dulu dia terornya di kantor saya yang dulu gitu. Kita pikir aman-aman aja, ternyata karena di HP-nya masih ada instalan itu pinjaman online. Kalau udah catat apa namanya hutang dengan benar, udah uninstall. Kita bukan lari dari tanggung jawab, tapi kita prosesnya, kita atur strateginya. Tetap harus selesaikan. Ya, jangan kabur dari tanggung jawab. Tetap kita selesaikan, tapi caranya benar dan sesuai dengan kemampuan kita. Mau makin cepat hutang selesai, harus makin giat kita untuk menabung, berproses gitu, terbuka sama keluarga ya. Lalu laporkan ya kalau ada teror, intimidasi, penyalahgunaan data, ini pelanggaran undang-undang ITE, ya cyber hacking. Saudara jangan main klik link yang dari nomor yang saudara tidak kenal. Profilnya mungkin nama bank tertentu, tapi dia tahu-tahu di chat kirim link tertentu. Jangan coba-coba klik. Itu basis penipuan itu strateginya kayak begitu. Ke email, kemanapun, itu hati-hati. Nanti HP saudara akan tahu-tahu dihack. Ya, dia bisa mengcloning apapun yang ada di HP saudara di sistem mereka. Ya, hati-hati. Lalu kemudian ada macam-macam ini penyalahgunaan undang-undang ITE. Kalau ada debt collector yang melakukan seperti ini, walaupun mereka punya strateginya tidak menyebutkan nama kreditur, saudara segera screenshot. Lalu kemudian kalau dihubungi sama debt collector atau yang nelfon maki-maki saudara, mengancam-ngancam saudara, langsung saudara kasih tahu, oh Anda yang melakukan ini. Saya pakai strategi itu karena dia menyembunyikan nama kantornya, institusinya. Saya lapor ke perusahaannya dulu, komplain. OJK juga gitu ya. Jadi memang kita mesti berhikmat ya, mesti berani melakukan yang menjadi kewajiban kita. Termasuk ini hak kita juga, hak untuk hidup tenang, menyelesaikan tanggung jawab kita. Ini aduan investasi bodong ya, pinjol silakan. Ini ada barcode-nya. Materi saya udah siapkan ya. Nah, ini yang seringkali banyak orang terjebak ya dengan penawaran-penawaran palsu. Solusi tanpa menimbulkan masalah. Solusi permasalahan dengan cara yang tidak benar, ya mengatasi masalah tanpa masalah. Belum lama ini ada salah satu murid mentoring kami baru terbuka ya cerita bahwa dia sebenarnya udah keluarin uang sekitar 20-an juta untuk satu platform yang katanya membantu memberikan solusi untuk tunggakan kartu kredit.
Ya sebutlah namanya depannya D gitu. Awalnya nggak bayar kok Bu Christine, jadi saya seneng gitu. Nah udah jalan 2 bulan, dia udah tenang karena nggak ada yang hubungin kan. Tapi setelah 2 bulan, banyak lagi debt kolektor yang masuk gitu. No, nyecer, gimana nih Bu, begini, begini. Kok tiba-tiba seperti banjir bandang gitu. Dia punya kartu kredit ada 12. Ya, masih ada limitnya. Tapi ternyata seperti itu. Nah, kalau mau dilanjutkan, mau tenang, suruh bayar, baru bayar. Masa promonya udah habis. Bayarnya akhirnya total diperpanjang, diperpanjang. Itu waktunya pendek. Mau terusin lagi, silahkan bayar lagi untuk meneruskan. Ya, akhirnya total 20-an juta. Sayang, uangnya lebih baik buat bayar utang kan, ditabung dulu dan bayar utang. Ada juga yang nawarin ini joki galbay pinjol. Hati-hati saudara ya, foto saudara, KTP saudara, nanti malah dipakai untuk disalahgunakan. Saudara diarahkan untuk pinjam di pinjol ini. Tenang Bu, ini kita udah atur nih, dia udah di dalam sistem kami. Jadi nggak mungkin dia akan nagih ke Ibu. Siapa bilang kalau Anda tidak bayar lagi jasanya, akan berbalik. Ini jadi bumerang. Hati-hati ya Bapak Ibu, ini banyak sekali yang terjadi. Ya, sampai ada yang nangis-nangis. Oh, coba saya tahu dari dulu Bu Christine, uang saya bisa hemat. Yang tadi saya kasih tahu ya Bapak Ibu, yang dia enggak di platform, tapi dia pakai pengacara yang katanya bisa menyelesaikan tunggakan kartu kredit. Ini 8 kartu kredit. Masih ada limit, sisa limitnya. Dia punya utang total tunggakan tuh 150-an juta. Saya lupa persisnya. Tapi setelah dia pakai jasa pengacara itu, saudara tahu apa yang terjadi? Ini oknum ya, tidak semua pengacara seperti itu. Ini oknum. Lalu ternyata tiba-tiba dapat notif di WA, di SMS-nya ada tarikan dana dari limit kartu kreditnya. Saudara tahu 8 kartu kreditnya limitnya dihabisin semua. Nambah utangnya jadi 250 juta, tambah 250 juta jadi total tuh berapa? 400 juta. 400 jutaan. Dia cek ke kantor pengacara tempat dia datang untuk tanda tangan, ternyata kantornya udah nggak ada, kosong. Nekat ya. Ini baru satu korban loh. Udah ngambil 250 juta, belum korban-korban yang lain. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kita bisa kok selesaikan dengan cara yang benar. Lalu langkah ke-8, temukan penghasilan tambahan. Carinya dengan cara apa? Ya udah cari yang tidak pakai modal uang gitu. Ya, jadi makelar, jadi reseller. Saya sendiri waktu itu jadi reseller tahu susu Lembang Bandung. Ya, ini dia saya kasih contoh. Ini saya dulu jualan saya. Saya juga punya keterampilan mengajar, ya saya buka bimbingan belajar. Ya, ini murid pertama saya nih, anak SD kelas kecil saat adiknya TK. Ini murid saya. Sampai jualan kopi, jualan apa. Di waktu senggang, ini tahun 2020 masa-masa itu ya, COVID ya, kita kan online semua. Ya, saya promoin habis-habisan nih tahu-tahu susu Lembang. Malah saya dengan tahu ini saya bisa memberkati juga sopir salah satu pemilik mobil yang punya cicilan. Akhirnya dia jadi nge-grab gitu. Dia grabnya nggak bisa jalan karena apa namanya nggak bisa bayar cicilannya karena nggak ada penumpang kan waktu itu musim COVID. Dia nganter nganter tahu. Saya perlu AC mobilnya supaya tahu saya nggak rusak. Dia dapat untungnya dari ongkir, saya dapat komisinya gitu. Ya, hand sanitizer. Jangan malu gitu. Awal-awal saya deg-degan, malu juga gitu. Nah ini bukti transfernya, ini saya jualan. Ini masuknya kemana? Enggak untuk bayar utang Bapak Ibu, saya simpen di tabungan untuk peluru dana. Ya, walaupun waktu itu saya resign ya, ada uang pengabdian, ada uang penghargaan, ada uang pensiun, nggak mungkin saya pakai bayar utang. Saya harus bagi untuk biaya hidup saya selama 1 tahun. Ya puji Tuhan akhirnya saya juga diminta untuk bantu satu yayasan. Nih prosesnya nih awal-awal nih kebangkrutan nih saya berproses di sini. Jadi jangan ragu untuk menambah penghasilan. Anak saya pun yang bungsu akhirnya jadi guru dancer gitu lewat Zoom. Anak saya yang pertama dia jadi barista menyelesaikan kuliahnya. Ya, kemudian anak saya yang kedua jadi joki untuk bikin market karena dia desain interior di Bandung ya. Akhirnya kita semua setelah keterbukaan itu semua bergerak ya. Nah, yang terakhir pintu keluarnya adalah komitmen bayar saat target tercapai. Minta surat pelunasan tertulis. Ya, minta persetujuannya. Harus tertulis, angkanya jelas harus dibayar. Ya. Nah, ini ada satu contoh ya dari salah satu murid saya karena ini yang terbaru, murid mentoring kami. Dia pinjamannya cuma 15 juta gitu ya, disetujui, akhirnya dilunasi. Tujuannya apa? Kita mau konfirmasi lagi ke Slik OJK. Kalau nggak ada surat seperti ini, nanti dianggap kalaupun ada tagihan kita mau protes gimana?
ngaku lunas tapi nggak ada bukti pelunasan. Ya, seperti itu yang saya bisa sampaikan. Ingat, 9 langkah keluar dari jerat hutang ini bukan sekedar teori, ini bukan jumlah angka, tapi ini bagaimana komitmen kita, kesungguhan kita untuk merdeka dari hutang. Ya, saya tutup dengan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, Anda dapat melakukan 9 langkah bila tetap menempel pada pokok anggur di dalam Tuhan, saudara. Ya, Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini udah Tuhan nyatakan. Ya, maka itu saya mau mengundang Bapak Ibu kalau memang ada yang mau berkomitmen untuk ikut di mentoring, nanti kita akan buka di Februari. Saya belum bisa publish ya untuk pendaftarannya, tapi Bapak Ibu bisa join bersama dengan kami. Kami ada morning prayer, di sana ada breakout room, leader-leader yang juga jadi mentor manajemen hutang, mereka akan bantu mengarahkan Bapak Ibu menjadi teman seperjalanan. Ya, itu saja dari saya. Saya berharap apa yang disampaikan hari ini, malam ini memberkati Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Chandra. Baik, terima kasih Bu Christina atas penjelasannya yang sangat jelas ya. Kakak-kakak semua, Bapak Ibu kita kasih applause dulu dong buat Ibu Christina pakai reaction yang trompet. Oke, terima kasih Bu Christina. Ya, kembali lagi saya ingatkan bahwa untuk semua materi, termasuk juga presentasi yang Ibu Christina sampaikan, dan juga ada buku saku pinjol, dan juga Bu Christina memberikan kepada kita soft copy untuk daftar hutang, itu akan kami berikan di grup WA peserta ya. Jadi seperti itu. Dan juga untuk rekaman hari ini, itu akan diberikan linknya setelah melalui proses editing dari tim media Gereja ICI. Kemudian juga tadi ada Bu Krisina sedikit menyampaikan bahwa di Victory itu ada Victory Morning Prayer. Nah, ini juga kami sudah menyampaikan kepada gembala kami, Pastor Jojo. Beliau sangat mendukung sekali bagi para peserta yang memang membutuhkan untuk di-mentoring dari manajemen hutang bisa bergabung dulu di Victory Morning Prayer ya. Karena memang dari secara eh, kesiapan itu memang dari Victory Victory Mentoring ini sudah benar-benar berpengalaman gitu ya untuk membantu kita semua untuk menyelesaikan pergumulan hutang kita. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan foto bersama nanti akan dipimpin oleh Kak Resa sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi kakak-kakak, Bapak Ibu semua bisa memberikan pertanyaan lewat link Slido yang ada di chat dan juga ada di grup WhatsApp. Silakan Kak Resa untuk memimpin foto bersama. Terima kasih. Ya, thank you Bu Christina sama Pak Chandra. Kita foto bersama yuk, boleh dong Bapak Ibu kakak-kakak semua boleh nyalain kameranya sebentar. Kita dokumentasi ya. Ya, saya tunggu sembari Bapak Ibu nyalain kamera. Boleh kasih reaksinya juga ya biar seru. Oke, siap. Slide pertama boleh. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, sebentar ya, saya save dulu. Boleh slide keduanya, boleh siap-siap juga. Sebentar. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, sebentar ya. Slide ketiga, boleh siap-siap juga. Saya save dulu ya. Oke, satu, dua, tiga, cheese. Nah, ini kalau udah slide 3, 4, biasanya nih tim-tim off cam ya, tapi tidak masalah. Mungkin ada kendala. Oke, slide terakhir. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, sudah. Silakan. Pak Chandra, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Resa untuk foto bersamanya. Bapak Ibu, kakak-kakak, ini kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan juga nih Bu Kristina yang bisa kita diskusikan ya. Nah, pertanyaan yang pertama Bu,
yang ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip nih Bu. Kan kalau dari contoh tadi yang Ibu sampaikan bahwa langkahnya ada dari 9 langkah itu adalah salah satunya adalah kita menjual aset ya. Nah ini ada pertanyaan kalau misalnya nih ternyata kita nggak punya aset Bu. Nah itu apakah mampu kita menyelesaikan hutang kita? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, terus juga ada yang mirip-mirip kalau kondisinya eh, sangat-sangat sulit gitu, Bu. Satu, nggak ada aset yang bisa dijual. Kedua juga, misalnya orang itu kerja di satu perusahaan gitu ya. Dan perusahaannya ini strict. Pokoknya karyawan saya nggak boleh utang, nggak boleh ada debt collector, nggak boleh ada pinjol dan lain-lain gitu. Terus kondisinya seperti itu ada. Itu kan jadi pertanyaannya mirip ya. Jadi eh, apa namanya eh, kondisinya serba sulit ditambah juga kondisi orang ini sebagai generasi sandwich yang menanggung orang tuanya gitu ya. Terus juga kalau misalnya seandainya perusahaannya galak gitu ya, maksudnya tegas gitu ya, dia nggak bisa kerja lagi gitu Bu. Misalnya di PHK lah kita bicara buruk-buruknya. Nah terus dia usianya udah di atas 40 nih, susah cari kerja lagi. Nah itu gimana Bu? Kira-kira Bu, ini ada pertanyaan yang cukup kompleks nih Bu. Silakan Bu Kristina. Ya, baik. Terima kasih Pak Chandra. Iya, saya baca di chat juga nih ya. Ini pertanyaan-pertanyaan menarik dan saya bersyukur selama pelayanan di mentoring, semua peserta memang kami biasakan untuk terbuka. Jadi dari awal terbuka secara tertulis, terbuka di breakout room, terbuka dalam komunikasi di WA group. Jadi kami kurang lebih tahu. Mereka itu ada yang ibu rumah tangga, ada yang wanita diceraikan suami gara-gara utang, ada yang pemilik warung kecil, warung kopi yang jualan minuman saset, kopi saset, ada ya. Nggak cuma yang miliaran yang pebisnis gitu. Jadi yang punya utang itu beragam-ragam dan kalau misalnya nggak ada aset yang bisa dijual, gimana caranya? Ada caranya. Ya itu tadi, nggak ada aset yang dijual, pokoknya intinya gini, Bapak Ibu, lewat hutang ini justru momentum di mana kita mau berjalan bersama Tuhan dalam iman. Kapan prakteknya? Justru di saat badai ini. Di saat badai aja kita nggak cari Tuhan, nggak mempercayai Tuhan di tengah badai, gimana di saat kita bahagia, di saat kecukupan? Pasti nggak cari Tuhan. Saat susah aja kita nggak cari Tuhan, makanya justru di saat susah, belajar untuk mengimani perkataan Tuhan itulah momentumnya di sini. Nggak ada aset, sebenarnya ada solusi yang lain kok. Tuhan bisa bisa pakai banyak cara. Yang penting gini, kita mau melakukan bagian kita. Nggak ada aset, Tuhan kasih aset tubuh. Biasanya kalau di mentoring itu saya ngajarin juga 6 harta kehidupan. Salah satunya kesehatan kita, jiwa kita, ya, pengetahuan kita, skill kita. Itu aset gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan income. Yang penting penghasilan itu kita bagi-bagi posnya, kita mau bertanggung jawab, dan kita negosiasi. Lalu belajar melepaskan hak misalnya, nggak bisa dilanjutkan KPR, terpaksa harus sewa rumah atau kembali ke rumah mertua indah. Kalau memang itulah keputusan yang terbaik dan sudah disepakati bersama, udah, go, jalan aja. Salah satu peserta mentoring kami di angkatan awal-awal, belum lama ini kesaksian Bapak Ibu. Dia akhirnya dapat rumah dengan hanya membayar 500.000 di awal, rumah subsidi di NTT. Ini di NTT, ya. Dia cerita dulu ya udah dari kontrakan ke kontrak jadi kontraktor gitu. Nggak ada aset, nyelesain utang ya suaminya juga Gojek ya. Waktu itu di NTT itu Gojek juga nggak menghasilkan, lebih banyak kongko-kongko. Ya, jadi dia juga pusing gimana caranya, nggak ada support sama sekali. Tapi akhirnya ya karena mereka mau jalan bareng, ini kesusahan yang harus tanggung sama-sama. Suaminya juga bertobat dari kemalasannya, suaminya sekarang bekerja. Istrinya juga bekerja, lalu anaknya juga dapat penghasilan yang lumayan besar. Ini juga baru belakangan. Tapi awal-awalnya ya masih berurai air mata, tapi dia mau belajar beriman. Jadi kalau nggak ada aset, ingat ya, aset itu bukan cuma benda, uang, barang. Tapi diri kita pun juga sebenarnya kesehatan kita, jiwa kita, skill kita. Saya mau cerita, satu murid mentoring kami, dia nggak selesai mentoring, dia nggak lulus karena dia nggak ikut Zoom kami, lalu dia harus pindah, dipanggil orang tuanya ke Medan.
Dia di Jakarta, di Tebet, dia ketakutan karena dia punya pinjol banyak, lalu ngancemnya debt collector itu akan tungguin di depan kosnya. Jadi dia takut, dia bilang sama orang tuanya, "Mama, lebih baik aku selesaikan utangnya di Medan, pulang kampung." Akhirnya dibawa. Dia di Jakarta sebagai administrasi di perkantoran. Di Medan dia pengangguran, nggak punya uang, nggak ada aset, orang masih single, masih tinggal sama orang tuanya juga bertani, berkebun. Akhirnya apa? Dia melihat di sekelilingnya ternyata ada tukang tanaman hias. Lalu kan dia suka scroll Facebook, Instagram waktu itu ya. Jadi, wah saya mau coba mau nawarin jualan bunga, tapi si abang ini stoknya dari si abang gitu. Dia diskusi sama si abang, "Bang, tanaman mana yang paling menarik yang banyak pembelinya? Yang saya bisa pelajari gitu. Saya mau jualin Bang, nanti saya dapat komisi berapa?" Ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000 gitu. Enggak gede-gede amat. Tapi dia nawarin di Instagramnya. Ya, ini kisah ya. Ini menjawab juga dengan pertanyaan kedua tadi ya. Kalau ketakutan, menghadapi ketakutan, ya, takut nggak ada solusi, takut malah kehilangan segala-galanya. Itu kan asumsi kita. Belum lakukan, tapi kita udah terlanjur asumsi. Itu yang membuat kita nggak bisa bergerak melangkah. Nah, si anak muda yang saya cerita ini, dia akhirnya memutuskan untuk jualan tanaman 2 minggu, boro-boro ada yang beli, yang like aja dikit. Tapi terobosan terjadi ketika adiknya nawarin untuk apa namanya, dia bikin proposal karena sekolahnya mau lomba lomba taman sekolah indah, taman sehat gitu. Akhirnya dia bilang, "Udah Dek, kakak mau kasih proposal." Padahal dia masih mikir juga nih proposal gimana gitu. Tapi dia karena di admin, dia tahu tinggal dia melibatkan si tukang tanaman hias, dia tanya sama tanaman hias, "Bang bisa nggak pasang rumah?" "Wah itu teman saya yang lain." Udah diajak mereka diskusi. Jadi dia broker, dia ngumpulin. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada aset pun kita bisa lakukan. Yang penting gini, utang kita mau selesaikan dengan cara benar, kita mau negosiasi. Nah, kalau untuk yang kerja di perusahaan, perusahaan strict, ya memang kita harus terbuka, siap dengan resiko. Ini resiko ketika kita bermain-main dengan pinjaman online. Kita tidak mengambil keputusan yang benar, kita tidak berhikmat, kita tidak mengelola uang, kita nggak punya batasan untuk keuangan kita memang ini bagian gitu. Tapi percayalah kasih karunia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau bersungguh-sungguh hati, bertobat. Bertobat itu bukan cuma di hati, di pikiran, di doa, tapi juga di tindakan. Memang harus penuh hikmat ya, cari waktu yang tepat, lalu sampaikan ke pimpinan, terbuka aja, selesaikan catatan utangnya, kasih tahu proses-proses yang akan dijalaninya. Ya memang harus keterbukaan, minta dukungan doa dari perusahaan. Satu murid mentoring saya yang sekarang kami percayakan dia udah beberapa tahun ini menjadi PIC di mentoring kami, namanya Kak Irawati. Dia juga yang mencetuskan untuk buka morning prayer awal-awal Oktober 2021 yang sekarang makin berkembang. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Dia tahu dia hadapin resiko. Ternyata bosnya sendiri yang take over itu utang. Oke, gajimu aku nggak kasih, kamu butuh biaya hidup berapa, aku kasih cukup biaya hidupmu. Utangmu kasih listnya, dia yang atur-atur. Oke, udah nego, persetujuan gimana? Persis seperti yang saya alami. Saya ada persetujuan dari pinjol mana, mentor saya Pak Jono yang oke ini setuju boleh minta gitu, karena saya udah pindahin aset, saya ada dana tapi saya nggak dikasih dananya, dana itu emang untuk bayar utang-utang ini kalau udah disetujui. Jadi seperti itu, memang siap dengan resiko apapun yang terjadi. Percayalah ada satu guru juga yang ketakutan sekali sampai dia takut dipecat, dia nggak mau terbuka, dia sembunyikan, tetap aja membludak, akhirnya ketahuan juga. Mau pilih yang mana? Lebih baik terbuka di awal atau ketahuan belakangan dan menyusahkan. Lebih baik dari awal. Nanti kalau ada resiko-resiko, ya udah terima aja. Nanti dicukupkan Tuhan. Ini latihan imannya di sini prakteknya. Ya, kehilangan orang tua. Kalau kita terbuka sama orang tua, lalu kita punya saudara-saudara sekandung yang lain, dia terbuka. Jujur aja, saya pelilit hutang, saya salah, saya sok malaikat misalnya, atau saya tidak kelola uang dengan benar. Urunan sama keluarga, anggota keluarga, mau bantu orang tuanya seperti apa. Itu yang terjadi. Satu anak muda saya mentoring keuangan, dia sedang di angkatan 13, dia memang bilang, Bu Christina, aku udah terbuka tapi orang tua nyumpahin usir saya dari rumah. It's okay, nggak apa-apa. Kamu kan memang udah kos kan, ya udah berdoa untuk orang tuamu berkati. Mereka pasti shock.
Pasti respon orang itu nggak selalu positif, bisa juga negatif. Kita harus siap mental dengan itu. Makanya melekat dengan Tuhan itu memang benar. Di luar Tuhan kita akan frustasi, putus asa. Makanya Tuhan bilang kan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Ya, kita selalu ada kekuatan kalau kita nempel sama Tuhan. Ada hikmat Tuhan, ada jalan. Nanti nikmatilah selama proses ini walaupun termehek-mehek, ada surprise Tuhan. Itu saya nggak mau janji manis, saudara harus ngalami sendiri. Lakukan prosesnya, terima dengan kerendahan hati apapun konsekuensinya, sambil kita juga belajar untuk, oh ya ini sesuatu hal yang baru. Emang pasti nggak enak. Ini keluar dari zona nyaman. Karena orang yang berhutang untuk menyelesaikan utangnya ada asumsi. Ini asumsi yang memenjarakan kita sehingga kita nggak bisa melakukan yang sebenarnya. Gitu Pak Chandra. Ya, baik Bu Kristina, terima kasih buat jawabannya. Nah, ada pertanyaan juga nih Bu. Kalau misalnya dari peserta ini ada yang mau dibimbing Bu, kan kalau kelas mentoring keuangan, manajemen hutang itu kan ada waktunya ya. Nah, jadi sebaiknya kalau kayak kondisinya sekarang lagi urgent, Ibu menyarankan untuk ikut apa nih Bu? Victory Morning Prayer ya Bu ya? Ya, Gimana? betul, Hmm, ya jadi betul. nanti kakak-kakak semua link Zoom-nya untuk Victory Morning Prayer itu akan kami berikan di grup WA peserta ya. Nah, perlu informasi juga Victory Morning Prayer ini berlangsung setiap hari Senin sampai Sabtu ya Bu Kristina ya. Benar Pak Ada dua Chandra. pilihan. Pilihannya jam 4 waktu Indonesia Barat, jam 4 pagi ya, waktu Indonesia Barat, dan jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi Victory Morning Prayer ini satu tempat untuk di mana kita bisa memiliki komunitas gitu ya untuk saling menguatkan dengan kondisi pergumulan keuangan atau hutang yang kita alami saat ini. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Untuk penjelasannya tadi ada yang pertanyaan juga di chat Bu. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya nih Bu Kristina. Bagaimana cara menyisihkan penghasilan untuk membayar cicilan hutang yang sudah menumpuk Bu? Karena penghasilan yang ada saat ini itu masih untuk kebutuhan rumah tangga. Terima kasih. Ya, makasih Pak Chandra. Ya, kalau yang bertanya tadi termasuk Bapak Ibu mengikuti dari awal, ya, mungkin juga nanti akan dilengkapi dengan audio rekaman yang 17 Juli, Bapak Ibu bisa mengerti ya, income masuk 100% kita terima, walaupun udah potong gaji atau apa, pokoknya 100% masuk kita terima, lalu kita pecah 10, 20, 30, 40. Nah, kalau utang udah menumpuk, udah melebihi 30%, ya, 30%, utang itu stop bayar apapun, kecuali yang agunan. Ingat ya, yang agunan jangan sampai diabaikan. Lalu yang tidak beragunan, stop bayar apapun, ajukan keringanan. Ajukan keringanan, negosiasi. Jadi, uang Bapak Ibu masih tetap utuh, tapi tetap 30%-nya yang loan payment itu ditabung. Jangan dihabisin buat beli bawang merah, bawang putih, sawi, dan sebagainya. Nanti nggak ada nabung-nabung gitu. Ya, boleh 30 kebesaran Bu, biaya hidup saya, anak saya 5 misalnya. Biaya hidup 40% nggak cukup, suami lagi pengangguran misalnya. Udah atur aja seberapapun asal ada dana darurat, ada peluru dana. Ya, minta hikmat Tuhan, nanti Tuhan buka jalan, Bapak Ibu ada tambahan income gitu ya, nawar-nawarin makanan yang dibuat teman, dapat komisi misalnya, nawarin kos-kosan, dapat 100.000 misalnya, udah ngumpulin di situ. Ya, jadi lakukan aja 10, 20, 30, 40, tetap pos-posnya harus diatur. Ada dana darurat sekecil apapun harus disisihkan. Ya, lalu biaya hidup memang cukupkan diri gitu. Anak-anak harus dilatih juga belajar berhemat ya. Tidak boros-boros. Gitu Pak Chandra, tetap atur income ya. Baik, Bu Kristina. Jadi memang perubahan pola hidup ya, Bu, salah satu kuncinya ya untuk lebih berhemat, lebih sederhana dan lebih coba mengecekkan ikat pinggang gitu ya. Nah, Bu, ada pertanyaan lagi nih, Bu. Lebih baik saya berhutang KPR atau saya bangun rumah dari awal dengan dana yang ada? Itu, Bu. Mohon pendapat dari Ibu. Terima kasih. Iya, makasih Pak Chandra. Nah, saya nggak ngerti nih konsepnya bangun rumah dari awal dengan dana yang ada, apakah bisa ditinggali? Ini urgent apa enggak memiliki rumah? Kalau memang harus punya KPR, harus ditinggalin,
karena nggak mungkin lagi tinggal sama keluarga yang lain, misalnya anak-anak udah cukup besar, anak-anak suka berantem gitu kan, ya udah nggak sehat lingkungannya. Mau nggak mau KPR lah diambil. Karena kalau bangun rumah dengan apa adanya kan mungkin baru bisa tiangnya, baru bisa fondasinya, belum bisa beli atapnya, kapan mau ditempatin. Makanya tergantung urgenitasnya. Saya nggak bisa jawab clear, tergantung urgennya. Kalau mau ambil KPR, saudara jangan terburu-buru ngambil KPR. Kalau uang untuk DP-nya nggak ada, gitu ya. Ini untuk mengantisipasi kalau bunga floating, uang saudara masih bisa terhandle, tercukupi. Ya, memang promonya banyak sekarang banjir, DP 0%, biaya dan lain-lain 0%, betul. Tetapi kalau saudara nggak siapin, nah ini yang bulan lalu kita udah belajar ya, bikin tujuan keuangan. Kapan sih kita mau menempati rumah? Kembali lagi, urgenitasnya itu jangan sampai kita terus gelap mata gitu. Pengen cepat rumah tapi uang nggak ada. Nanti yang ada ujung-ujungnya rumah disita juga. Buat apa? Jadi sia-sia. Jadi sepakat duduk bersama, kalau ada pasangan, diskusikan dengan pasangan, kekuatan keuangannya seberapa jauh, apakah memang bisa sewa dulu, sementara sewa mau nggak mau, ada sisihkan juga uang, udah mulai, atau tambahan income khusus untuk fokus DP rumah nantinya 2 tahun ke depan. Nah, itu yang mesti dibicarakan sama-sama. Ya, karena kalau rumah pertama tuh kan sesuatu yang dibutuhkan ya. Sandang, pangan, papan tuh kan 3 kebutuhan primer kita. Kalau papan itu masih bisa dialihkan tinggal di mertua indah, it's okay. Kalau iklimnya masih sehat suasananya. Tapi kalau udah nggak sehat, terus rumah juga udah bocor-bocor, tinggal berame-rame, rasanya udah waktunya sewa rumah sendiri. Sementara belum bisa KPR karena belum ada dana down payment. Ya, terus cicilannya, atur cicilannya jangan melebihi 30% income. Pilih rumah jangan terlalu besar, cukup rumah kecil saja dulu, yang penting bisa berteduh, bisa tinggal bersama keluarga inti, tapi cicilannya sesuai dengan income, 30%. Wah, kalau income saya nggak mungkin, Bu, nggak ada rumah yang cicilan segitu. Ya udah, nggak apa-apa dulu, untuk sementara sewa rumah dulu semampunya. Gitu. Dan stop punya anak lagi ya. Karena biaya pendidikan ke depannya pasti lebih menantang sekali ya. Itu Pak Chandra mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik Bu, ini menyambung dengan penjelasan Ibu yang terakhir nih, ada yang tanya nih. Kalau saya punya anak nih, anak kita punya cita-cita yang tinggi untuk bersekolah gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua itu merasa kayaknya di luar kemampuan kita gitu Bu. Nah, bagaimana Bu cara mengatur keuangannya Bu saat ini kami tidak yakin dengan income yang dimiliki saat ini. Mohon masukan dari Ibu itu Bu. Iya. Impian anak jangan sampai terpupus ya, gara-gara kesulitan keuangan yang kita lakukan, kesalahan masa lalu kita. Ajak anak diskusi kalau dia udah tahu dia punya impian, diskusi, anak, mama lagi target sekarang begini, tapi impianmu kita simpan di tujuan keuangan. Mau dicapai tahun berapa? Ya, tahun berapa mau dicapai, yuk kita nabung sama-sama. Mama cuma mampu nabung gini, kamu bisa mulai nabung minimal kalau mau keluar negeri misalnya, kuliah di luar negeri. Oke, berarti kamu musik kursus IELTS. Itu kan berapa? 8 juta kah atau berapa? Oke, sekarang target kita ngumpulin dana untuk IELTS dulu, step by step. Oke, 8 juta untuk kuliah luar negeri mungkin 500 juta atau berapa, taruhlah belum dapat beasiswa, anggap aja itu dana full dari kita. Tapi step by step-nya yang bisa kita lakukan, oke, tes IELTS dulu, kursus IELTS, berapa juta. Berarti dana kita poskan di sana. Jadi impian anak-anak kita tuangkan di tujuan keuangan. Nabung nggak cukup, kalau dia tujuannya menengah, kita bisa taruh di investasi. Nah ini memang ada sesi khusus nih, investasi. Ya nanti mentor saya ahlinya itu di investasi. Saya bisa investasi juga karena Pak Jono gitu diarahkan. Saya tertantang, wah saya mau ori, saya mau reksadana gitu ya. Saya mulai cicilan latihan investasi juga di Bareksa gitu. Pernah juga saya coba di Bibit gitu ya, aplikasi. Ya, kalau memang tujuannya jangka menengah, jangan di tabungan tok gitu. Nanti kena inflasi, uang kita nggak ada nilainya gitu. Kalau dia udah lebih dari 2 tahun, lebih baik masukin di investasi. Ya, mirip kayak kita mau beli beli rokok, bukan rokok ya, kopi saset di Indomaret mungkin pakai sepeda oke, jalan kaki oke. Ya, nabung oke. Kalau untuk jangka pendek nabung sedikit demi sedikit bisa. Tapi kalau udah jangka menengah sayang uangnya, simpannya di investasi. Makanya pelajari investasi itu 2L.
Legal logis, logis keuntungannya. Legal nggak, masuk OJK nggak gitu. Kita mesti cek dulu supaya nggak kena bodong. Ya, masukin di investasi karena investasi mengalahkan inflasi. Apalagi kalau impiannya 5 tahun yang akan datang, masukin lagi ke investasi yang nilai hasilnya, imbal hasilnya lebih besar gitu. Itu loh Pak Chandra. Baik Bu, ini ada pertanyaan yang mirip-mirip juga nih Bu. Bu, bagaimana kalau saya mengajukan restrukturisasi dan juga kalau mengajukan surat keringanan terus ditolak? Nah, terus ada pinjol lain menyarankan untuk memaksimalkan pembayaran hingga jatuh tempo. Silakan Bu. Iya, ya biasa lah. Itu skenario mereka kan. Kalau ditolak, nanti kalau langsung diterima, orang se-Indonesia berbondong-bondong pada minta keringanan. Bangkrut mereka, kasihan kan? Ekonomi juga bisa terpengaruh loh kalau bank bangkrut gitu kan. Jadi itu skenarionya memang nggak bisa langsung disetujui. Ya percayalah, memang itu skenarionya. Itu skenario mereka, skenario kita minta keringanan sampai disetujui. Itu ya. Bayangkan Goliat besar jadi Goliat kecil. Nah, kalau ditolak, tinggal kita mereply lagi emailnya, meresponi debt kolektornya. Wah, sayang ditolak. Kalau gitu saya tunggu deh program keringanannya. Bu, jangan main-main, Bu. Ibu cuma mau nunda-nunda aja. Pak, bener, saya nggak bisa. Paling tidak untuk debt kolektor, cukup jawab 3 sampai 4 kali balasan. Jangan terus-terusan seharian. Emosi kita akan tersita, fokus kita akan beda, nanti kinerja kita nggak bagus di kantor. Ya, kalau saya biasanya sediakan waktu jam 5 sore, itu waktu saya jam 5 sampai jam 6 untuk melayani debt collector, supaya mereka tahu saya serius. Pagi siang mereka telepon, saya bilang, Mas saya lagi kerja, saya fokus kerja dulu, nanti jam 5 saya hubungi. Udah saya konsisten lakukan. Ya kalau ditolak, misalnya dia marah-marah, udah Mas saya tunggu deh emailnya biar Mas nggak dimarahin supervisor gitu. Biasanya ujung-ujungnya dikasih kok gitu. Kecuali yang pinjol ilegal ya. Pinjol ilegal saya siapin surat permohonan saya dalam bentuk PDF tanpa tanda tangan. Gitu. Saya langsung bilang, "Mas tolong sampaikan aja" gitu. Tapi itu prioritas terakhir bayar ya. Negosiasinya yang kenceng, tapi memang kelihatannya yang ilegal lebih cepat kasih persetujuan. Nah, kalau saya pengalaman dulu ya, tapi prosesnya saya lakukan sama ke kartu kredit, KTA gitu ya, kemudian pinjol legal gitu. Ke teman juga saya tetap jaga hubungan, jangan sampai saya kabur dari masalah gitu. Nah, ilegal itu saya nggak ada rentenir ya, tapi yang rentenir pun sama. Nah, yang ilegal itu saya lakukan sama semua ya, supaya saya nggak terganggu gitu ya, karena yang ilegal lebih agresif. Tapi biasanya mereka cepet gitu. Kalau kita serius, kita tenang, kita tahu hukum, kita tegur. Saya tegur, pernah. Saya nggak mau bayar, saya nggak mau gitu. Terus dia yang ngemis-ngemis, Bu, tolong dong Bu, saya bisa dipecat Bu, saya belum ada pekerjaan baru gitu. Loh, ya Mas mesti mesti gimana dong? Itu saya udah dipermalukan, bla 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 bla. Pokoknya saya bukan mau mempermainkan dia, tapi saya memang terganggu sekali gitu. Ya, terus dia yang hapus sendiri gitu. Memang nggak ke Facebook ya, dia dia ke ke teman saya, dia cuma hubungin satu orang, ya terserah Mas, dia nggak bisa delete, tapi dia minta maaf ke temannya. Maaf saya sudah lakukan kesalahan. Teman saya yang kirim ke saya, baru saya mau respon. Ya, jadi kalau surat keringanan ditolak, oh, it's okay nggak apa-apa emang skenario gitu, skenario kita kan beda gitu, tetap minta keringanan. Mungkin terjawab nggak sih Pak Chandra? Ya, terjawab Bu. Ya, jadi memang benar ya. Kalau sekali diajukan pasti belum tentu disetujuin. Itu karena tugas mereka adalah supaya kita bayar gitu kan, sesuai dengan apa yang mereka hitung termasuk bunga dan denda dan lain-lain. Tapi seperti Bu Kristina bilang, tugas kita adalah meminta keringanan semampu kita dengan membayar pokoknya gitu ya Bu ya. Gambarnya seperti itu. Nah, terus Bu nih ada yang menyambung lagi Bu. Berarti saya ada pertanyaan Bu. Jadi prioritas pertama yang harus kita selesaikan adalah kalau dari penjelasan Ibu adalah pinjaman yang memiliki agunan ya Bu ya. Agunan itu seperti sertifikat rumah gitu ya. Terus BPKB mobil mungkin, BPKB motor gitu ya Bu ya. Pokoknya yang ada jaminan gitu ya. Yang kedua adalah yang tanpa jaminan tetapi adalah institusi yang legal yang masuk dalam pengawasan BI dan pengawasan OJK gitu ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Yang ketiga masuk lagi ke yang perorangan gitu ya Bu atau rentenir gitu ya. Yang terakhir tuh baru yang Ibu tadi bilang pinjol ilegal. Betul ya Bu seperti itu. Karena di pertanyaan ada yang bertanya Bu, prioritas mana nih yang harus
saya lunasin dulu gitu. Jadi sesuai dengan tadi penjelasan Ibu sudah terjawab Bu. Nah ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak Bu, tapi nanti saya akan pilih pertanyaan terakhir ya Bu. Untuk sisa pertanyaan yang belum terjawab, kakak-kakak dan bapak Ibu, nanti akan Ibu Kristina jawab secara tertulis. Dan itu akan disampaikan di grup WhatsApp peserta ya Bapak Ibu. Yang terakhir ini Bu, sebelum Ibu memberikan closing statement nih. Dalam kondisi terhimpit hutang saat ini, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap persembahan atau dalam hal memberi? Nah, menurut Ibu gimana Bu Kristina? Terima kasih. Iya, makasih. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena pergumulan orang yang berhutang adalah kayaknya Tuhan tahu deh saya kalau nggak bisa kasih persembahan. Tapi teman-teman tahu nggak masalahnya? Kenapa Tuhan tentukan berilah yang untuk Tuhan dan kepada Kaisar berilah untuk Kaisar gitu ya. Malah di Maleakhi lebih terang-terangan lagi ya. Ujilah aku kata Tuhan ya. Kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit, ya memberikan perpuluhan. Makanya giving itu di 10%. Itu nomor satu, perpuluhan. Ya teman-teman, jangan abaikan itu. Karena Tuhan nyimpan berkat di ketaatan. Ketaatan dalam hal apapun, termasuk persembahan. Persembahan bukan karena Tuhan miskin, tenang aja. Ya, Tuhan juga nggak terpengaruh kalau Anda nggak kasih persembahan gitu. Tuhan nggak jatuh miskin. Tapi masalahnya kita yang rugi gitu. Karena kita nggak menikmati, berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi. Kebahagiaannya di mana? Berilah. Coba berilah. Saudara akan menikmati kejutan. Satu saat saya dalam keadaan kondisi tidak punya uang, rekening 0 rupiah, di dompet cuma 100 ribu, 100 ribunya gitu ya, ada 20, 10, di total itu 100 ribu. Satu saat ada satpam sekolah kami datang ke rumah gitu ya, saya udah resign ya, sedang proses ke offline ke bank gitu ya, proses les, bimbel dan sebagainya, punya usaha-usaha tambahan. Dia datang dengan wajah loyo gitu, kuyu, badan kurus, lalu dia ceritakan, Bu, doain ya istri saya baru keluar dari rumah sakit habis operasi begini-gini. Wah, kasihan gini ya. Dia masih bekerja tapi sudah setengah mati dan Tuhan gerakan saya untuk memberikan sesuatu gitu. Terus saya tanya, Tuhan, kok kalau kasih ke dia nanti saya nggak punya apa-apa, nggak mungkin saya kasih 20 ribu, 10 ribu. Saya biasa kalau di pekerjaan tuh kasih 50 atau 100 gitu ya. Tapi karena saya digerakkan, saya udah nggak pusing lagi, nggak mikirin lagi. Saya masak semur tempe tahu, waktu itu sama telur gitu ya, saya kasih sedikit, taruh di Tupperware, saya kasih uang, lalu saya kasih gula. Waktu itu saya biasa beli gula tuh seperempat gula curah, saking hematnya. Bukan gula bermerek, gula curah dan sebagainya. Saya bagi ke dia. Nilainya nggak seberapa. Dia sendiri bilang, Bu, udah Bu, saya juga tahu Ibu lagi pergumulan gitu. Lagi kesusahan, nggak usah Bu, nggak Pak. Ini saya tergerak sekali untuk kasih istri Bapak. Ini buat istri Bapak kok gitu. Bukan buat siapa-siapa. Udah ini buat Bang Mail nanti buat ini makannya. Teman-teman tahu malamnya suami saya, karena di musim COVID ya, suami saya kan juga cari pekerjaan tambahan karena dia udah nggak ada pekerjaan tetap. Dia jadi sopir driver online. Pulang-pulang dia bawa makanan melimpah, ketemu teman-teman, diajak makan, lalu dikasih makanan melimpah gitu. Sampai kita harus bagi ke tetangga. Terus tengah malam setelah saya mentoring Zoom seperti ini, saya buka chat gitu. Ternyata ada seseorang yang memberikan transferan. Saya nggak tahu dari mana dia dapat nomor rekening. Saya nggak bagi-bagi nomor rekening gitu ya. Ternyata dia dapat dari mentor rohani saya. Dikasihnya 5 kali lipat dari yang saya keluarin. Buat saya itu sangat berharga sekali. Ya, Tuhan punya cara kok, tenang aja. Orang Nabi Elia yang dalam keadaan putus asa, Tuhan kirim burung gagak, burung yang paling rakus, di ujung mulutnya daging. Itu kan simbol sebuah penyediaan yang Tuhan berikan buat anak-anaknya, tenang aja gitu ya. Jadi kalau memberi, berilah dengan ketulusan hati. Beri persembahan karena kita taat. Ya, itu untuk keseimbangan rumah Tuhan kok, untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Saudara memberi persembahan ke ICI, tujuannya bukan ICI makin kaya, bukan. ICI itu kan penyebaran Injil lewat media, lewat ibadah, lewat apapun. Ini hamba-hamba Tuhan kan perlu disupport gitu. Terus memberi untuk orang tua, untuk siapa? Atur porsinya. Makanya di anggaran Rumah Kristus itu ada yang S terakhir. Rumah Kristus kan akronim ya. S yang terakhir sosial. Itu untuk apa? Porsinya untuk ke keluarga diatur secukupnya. Kalau memang nggak bisa gitu persembahan mingguan diatur, disediakan.
gitu. Kita sisihkan. Giving itu sisihkan, bukan sisa ya. Dana darurat itu sisihkan. 10-20 itu sisih. Baru yang 30%, 40%, 30 itu untuk bayar kredit-kredit KPR ya, leasing. Itu memang harus disediakan juga gitu ya. Jangan sampai kita kena dilelang. Seperti itu ya untuk memberi persembahan ya, bukan karena Tuhan miskin, tapi Tuhan sediakan berkatnya bagi orang yang memberi gitu. Kita yang nikmati kok, bukan siapa-siapa. Itu Pak Chandra. Baik, Bu Christina, terima kasih. Mungkin 2 menit closing statement dari Ibu nih untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Iya, baik. 2 menit cukup lama, Pak. Saya mau tekankan kepada Bapak Ibu semua, baik yang ada pergumulan keuangan maupun yang tidak ada pergumulan dalam hal utang, ya sama-sama kita mau sadari apapun yang kita terima, baik dari gaji, dari usaha, dari bisnis kita, dari siapapun yang memberi pada kita, lihat itu sebagai berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kelola. Pilihannya ada 2. Kita mau jadi memiliki mental pemilik atau mental pengelola. Ada konsekuensinya. Mental pemilik, saudara tidak akan menikmati berkat Tuhan karena saudara menggunakan sesuai dengan keinginan saudara. Tapi kalau mental pengelola, itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberi penghargaan kepada setiap hambanya yang setia, yang baik dan setia. Dia akan berkata, marilah kepadaku, hai hambaku yang baik dan setia, engkau masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara mau minta yang mana, mau menikmati yang mana, pilihan di tangan saudara. Malam ini kita udah belajar bagaimana kita mengelola utang kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas keputusan salah kita, tapi tenang saja, jangan putus asa. Ada jalan keluar dan ada kasih karunia Tuhan yang menyertai.